Pemuda miskin yang pincang ini tiba-tiba berkata, "Istrimu itu pura-pura lumpuh, Pak." Saat CEO dan istrinya tak sengaja lewat di depannya, esoknya CEO itu datang lagi dan berterima kasih padanya. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Matahari sore mulai merangkak turun, menebar cahaya keemasan di antara gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Di trotoar yang retak-retak tepat di depan pusat perbelanjaan megah, Yusuf duduk bersila di atas karpet bututnya yang sudah penuh tambalan. Kaki kirinya yang pincang sejak lahir terlipat tak berdaya di sampingnya, sementara tangan kanannya dengan lincah menari-nari di atas kertas gambar, menghasilkan goresan pensil yang penuh makna. 2 jam lagi, gumamnya dalam hati, menatap bayangan yang semakin memanjang. Ini adalah tahun kedua baginya di sudut trotoar ini, bertahan hidup dari recehan yang dilemparkan orang-orang yang iba, atau terkadang benar-benar mengagumi bakat gambarnya. Seorang wanita muda berhenti sebentar, mengamati gambar pemandangan kota yang sedang dikerjakannya. "Wah, bagus sekali gambarnya," puji wanita itu. Yusuf mengangkat kepalanya, senyum kecil mengembang di bibirnya. "Terima kasih, Bu. Ini pemandangan sekitar Monas sore hari." "Berapa harganya?" tanya wanita itu sambil membuka dompetnya. "Sedekahnya saja, Bu. Bebas," jawab Yusuf rendah hati. Wanita itu meletakkan selembar uang 50.000 di kotak pensilnya. "Ini untukmu. Kamu sangat berbakat." Sebelum Yusuf sempat berterima kasih, seorang pedagang asongan yang sudah akrab dengannya mendekat. "Dik Yusuf, sudah dapat rejeki nih." "Alhamdulillah, Bang Jono. Cukup untuk makan malam nanti," sahut Yusuf sambil menyimpan uang pemberian wanita tadi. Bang Jono menggeleng-geleng. "Kamu ini, kenapa nggak mau naikin harga aja? Gambarmu bagus-bagus, layak dijual mahal." Yusuf tersenyum getir. "Orang lihat saya duduk di sini, sudah tahu saya tidak berpendidikan tinggi. Kalau saya tarif mahal, mereka akan bilang saya tidak tahu diri." "Ah, pikiranmu itu yang bikin tetap miskin," usik Bang Jono sambil tertawa. "Nih, saya bawain kopi. Masih hangat." "Terima kasih, Bang." Yusuf menerima gelas kopi itu dengan kedua tangan. "Besok saya balas." Sudah. Laki-laki jangan banyak hutang," canda Bang Jono sebelum melanjutkan jualannya. Yusuf meneguk kopi hangat itu, merasakan kehangatan sesaat di tengah dinginnya kehidupan yang ia jalani. Di usianya yang ke-24, seharusnya ia bisa seperti pemuda lainnya, bekerja, berkarya, mungkin bahkan sudah berkeluarga. Tapi takdir berkata lain. Kecacatan fisiknya dan kemiskinan yang membelenggu sejak kecil membuatnya harus menerima kenyataan pahit. Dia menghela napas panjang, matanya menerawang ke gedung-gedung tinggi di sekelilingnya. "Andai saja saya bisa bekerja di salah satu gedung itu," bisiknya dalam hati. Tapi impian itu terlalu tinggi untuk seorang pemuda yang hanya tamat SMA, apalagi dengan kondisi fisiknya. Seorang anak kecil berlari mendekat, diikuti oleh ibunya yang terburu-buru. "Ibu, lihat, gambarnya bagus sekali," seru anak itu dengan mata berbinar. Ibu anak itu menarik tangan putranya. "Ayo, Nak, jangan dekat-dekat." Tapi anak itu sudah terpana melihat gambar yang hampir selesai. "Boleh saya lihat yang lain, Mas?" Yusuf tersenyum, lalu mengambil portfolio dari tas plastiknya. "Ini ada gambar binatang, ada gambar superhero." "Wah, keren!" anak itu berseru antusias. Ibunya akhirnya mendekat, dengan sikap sedikit terpaksa. "Maaf, ya, anak saya terlalu antusias." "Tidak apa-apa, Bu. Senang ada yang menghargai karya sederhana saya," jawab Yusuf ramah. "Saya lihat kamu sangat berbakat. Pernah berpikir untuk sekolah seni?" tanya wanita itu, kali dengan ketulusan. Yusuf menunduk. "Dulu mau, Bu. Tapi, keadaan tidak mengizinkan." Wanita itu mengangguk pengertian, lalu memberikan uang 20.000. "Terus berkarya, ya." Setelah wanita dan anaknya pergi, Yusuf menatap karyanya sendiri. Dalam diam, ia berdoa, "Ya Allah, beri saya kesempatan untuk membuktikan bahwa saya bisa lebih dari ini."
Angin sore berhembus membawa dingin yang menusuk tulang. Yusuf mengenakan jaketnya yang sudah tipis, mencoba menghangatkan tubuhnya yang menggigil. Hari ini ia sudah mendapatkan cukup untuk makan dan membayar kontrakan kamarnya yang sempit di pinggiran kota. Tapi dalam hatinya, ada sesuatu yang berkata bahwa hidupnya harusnya bisa lebih dari sekadar bertahan hidup. Dia menyelesaikan gambar terakhirnya untuk hari itu, sebuah ilustrasi detail tentang suasana kota Jakarta di kala senja. Dalam gambar itu, ada seorang pemuda yang sedang menatap horizon, seolah mencari sesuatu yang lebih dari sekadar hidup yang ia jalani sekarang. Mungkin itu adalah cerminan dari hatinya sendiri, seorang pemuda miskin dan pincang yang tidak pernah berhenti bermimpi. Senja mulai menyapu langit Jakarta, mencampur warna jingga dengan kelabu polusi kota. Yusuf masih setia di posisinya, merapikan kertas-kertas gambar dan pensil warnanya ke dalam tas plastik yang sudah lusuh. Rutinitas sore ini selalu diwarnai dengan perasaan campur aduk, lelah setelah seharian duduk di trotoar, tapi juga haru biru melihat kebaikan hati orang-orang yang memberinya sedekah. Sampai besok, Bang Jono, seru Yusuf pada pedagang asongan yang sedang membereskan dagangannya. Tunggu sebentar, Dik. Balik Jono dengan suara bergegas. Kamu lihat nggak tuh mobil mewah yang biasa lewat sini? Yusuf mengernyit. Mobil hitam yang biasa bawa pasangan tua itu. Iya, betul. Jono mendekat dengan langkah cepat. Awas, ya. Kemarin saya lihat si suami, yang biasa pakai jas rapi itu, ngomong kasar sama office boy yang hampir nabrak kursi roda istrinya. Mukanya sangar banget. Yusuf menghela napas. Tapi kan wajar, Bang. Kalau istri kita dirawat dengan baik, terus hampir celaka, pasti kita marah juga. Bukan itu masalahnya, desis Jono, menurunkan suaranya. Saya perhatikan sudah 3 bulan ini mereka lewat sini. Setiap hari jam segitu, rute yang sama. Kayaknya ritual atau apa gitu. Yusuf mengangkat alis. Maksud Bang Jono? Sudahlah. Lupakan. Dasar kamu ini terlalu polos. Geleng Jono sambil berbalik pergi. Hati-hati aja. Orang kaya-kaya gitu kadang punya banyak musuh. Jangan sampai kita kena getahnya. Sebelum Yusuf sempat menanggapi, suara mesin halus mobil mewah sudah terdengar mendekat. Sebuah sedan hitam mengilat berhenti tepat di lampu merah. Persis seperti yang dikatakan Jono. Dari jendela yang terbuka, Yusuf bisa melihat sopir yang mengenakan seragam sopir. Dia datang, bisik Yusuf dalam hati. Seperti ritual yang telah disaksikan Yusuf berulang kali, pintu mobil terbuka dan pria berambut putih rapi itu, Pak Sunar, turun dengan langkah gagah. Jasnya yang berwarna abu-abu muda terlihat sangat mahal, berpadu sempurna dengan sepatu kulit yang mengilap. Wajahnya yang biasanya terlihat berwibawa dan sedikit angkuh, tiba-tiba berubah lembut saat ia membuka pintu penumpang. Sayang, hati-hati, kata Pak Sunar dengan suara yang penuh perhatian. Dari dalam mobil, seekor tangan mulus dengan kuku terawat rapi muncul, memegang erat tangan Pak Sunar. Perlahan, seorang wanita paruh baya dengan wajah cantik nan anggun, Butini, muncul dari dalam mobil. Seperti biasa, ia duduk di kursi roda mewah berwarna perak. Terima kasih, suamiku. Sahut Butini dengan suara lembut namun terdengar jelas oleh Yusuf yang hanya berjarak beberapa meter. Sudah kubilang, jangan terlalu banyak bekerja. Lihat, matamu sembab. Ujar Pak Sunar sambil membenarkan selimut yang menutupi kaki istrinya. Butini tersenyum getir. Tapi ada laporan keuangan yang harus diselesaikan. Sunar, kau tahu sendiri, tanpa aku memeriksanya, Hendra bisa semena-mena. Pak Sunar menghela napas. Biar saja adikku yang menanganinya. Kesehatanmu lebih penting. Yusuf mengamati dengan saksama, seperti yang dilakukannya setiap hari. Tapi hari ini, sesuatu yang berbeda menarik perhatiannya. Saat Pak Sunar membenarkan posisi Butini di kursi roda, tanpa sengaja tangan pria itu menyenggol tas tangan yang tergantung di pegangan kursi roda. Tas itu terjatuh, dan dengan refleks yang sangat cepat, terlalu cepat untuk seseorang yang mengaku lumpuh, Butini hampir saja meraih tas tersebut sebelum akhirnya menghentikan gerakannya tiba-tiba. Biarkan, sayang, kata Pak Sunar cepat, lalu memungut tas itu. Kaki dan tanganmu masih lemah. Ingat kata dokter. Butini mengangguk. Wajahnya tiba-tiba tegang. Iya,
Maafkan aku lupa. Tapi Yusuf tidak bisa melupakan apa yang baru saja dilihatnya. Refleks itu alami, cepat, dan penuh kekuatan. Bukan gerakan seseorang yang otot-ototnya sudah lama tidak terlatih. Ada apa? Nak, kau melihat sesuatu? Tiba-tiba suara Pak Sunar mengejutkannya. Yusuf terkesiap, menyadari ia telah menatap terlalu lama. Maaf, Pak. Saya hanya kagum dengan kursi rodanya. Cantik sekali. Pak Sunar tersenyum, sedikit sombong. Ini khusus dibuat di Jerman. Memang yang terbaik untuk istriku. Butini menghindari pandangan Yusuf. Wajahnya menunjukkan sedikit kecemasan. Sunar, ayo kita lanjutkan. Udara sore mulai tidak baik untuk pernapasanku. Baik, sayang. Pak Sunar segera mendorong kursi roda itu, melewati Yusuf tanpa lagi memperhatikannya. Tapi sebelum mereka benar-benar pergi, Yusuf mendengar bisikan halus Butini. Aku tidak suka cara pemuda itu menatapku, Sunar. Sepertinya dia mengamati kita terlalu cermat. Bodoh. Sayang. Dia cuma pengemis yang iri dengan kehidupan kita. Balas Pak Sunar dengan suara rendah namun masih terdengar oleh Yusuf. Yusuf menunduk. Rasa malu dan sedikit tersinggung menggelayuti hatinya. Tapi lebih dari itu, rasa penasaran mulai menggerogoti pikirannya. Ada sesuatu yang tidak beres dengan pemandangan yang baru saja disaksikannya. Kecerdasan alaminya sebagai pengamat, yang terasa selama bertahun-tahun duduk di trotoar dan mengamati berbagai jenis orang, berteriak bahwa ada kebohongan besar di balik pasangan tersebut. Bang Jono benar. Gumam Yusuf dalam hati saat ia melihat mobil hitam itu menghilang di tikungan. Ada sesuatu yang tidak beres dengan mereka. Angin sore berhembus lebih kencang, membawa daun-daun kering berputar di atas trotoar. Tapi yang lebih kuat dari angin itu adalah badai pertanyaan yang mulai mengamuk dalam benak Yusuf. Mengapa seorang wanita kaya raya, istri seorang CEO terkenal, harus berpura-pura lumpuh? Atau jangan-jangan, ini semua hanya salah pikirannya? Mungkin Butini memang bisa bergerak sedikit, tapi tidak bisa berjalan? Dengan langkah gontai, Yusuf mulai membereskan semua barangnya. Esok adalah hari baru, dan ia berjanji pada dirinya sendiri akan lebih memperhatikan pasangan misterius ini. Mungkin, hanya mungkin, ada cerita lain yang tersembunyi di balik roda-roda kursi mewah itu. Sebuah rahasia yang tidak sengaja hampir terungkap oleh refleks seorang wanita yang mengaku lumpuh. Keesokan harinya, Yusuf tiba di tempat biasa lebih awal dari biasanya. Matahari masih berada di posisi agak tinggi, menyinari trotoar dengan terik yang menyengat. Ia sengaja memilih posisi yang sedikit berbeda, lebih dekat ke pinggir jalan tempat mobil hitam itu biasanya berhenti. Di hatinya, ada perasaan bersalah karena seperti mengintip kehidupan orang lain, tapi rasa penasaran yang menggelora sejak kejadian kemarin tak bisa ia bendung. Kok pagi-pagi sudah datang, Dik? Tanya Bang Jono yang sedang menyusun minuman kaleng di gerobaknya. Yusuf tersenyap sejenak. Ah, cuma pengen coba suasana baru aja, Bang. Katanya pagi hari banyak orang kantoran yang lewat sini. Bang Jono mengangkat alis. Tak percaya. Jangan-jangan kamu nungguin mobil hitam itu lagi? Sudah kubilang, jangan cari masalah sama orang kaya. Bukan begitu, Bang. Bantah Yusuf sambil mengatur karpet bututnya. Saya cuma penasaran aja. Penasarannya sama apa? Sama hartanya atau sama istrinya? Goda Jono sambil tertawa terkekeh. Yusuf menggeleng, memilih untuk diam. Ia tahu tak ada gunanya berdebat dengan Jono yang sudah sering melihatnya mengamati pasangan tersebut. Sepanjang pagi, Yusuf mencoba fokus pada gambarnya. Tapi pikirannya terus melayang kepada Butini dan refleks menangkap tas yang hampir dilakukan kemarin. Ia menggambar dengan setengah hati. Garis-garisnya tak sebaik biasanya. Saat matahari mulai condong ke barat, jantung Yusuf berdetak lebih kencang. Ia menyembunyikan ketegangannya dengan terus menggambar. Tapi matanya sesekali melirik ke arah jalan raya. Dan tepat pukul 4 sore, seperti ritual yang tak pernah absen, mobil hitam itu muncul. Kali ini, Yusuf memperhatikan dengan lebih saksama. Dari kejauhan, ia bisa melihat Butini sedang berbicara dengan sopir melalui kaca spion. Ekspresinya tampak serius. Sangat berbeda dengan wajah lemah yang biasanya ia tunjukkan saat suaminya ada di dekatnya. Lihat itu, bisik Yusuf pada dirinya sendiri. Mobil berhenti,
Dan seperti biasa Pak Sunar turun dengan cepat. Tapi kali ini, sesuatu yang berbeda terjadi. "Maaf, Tuan. Saya harus buru-buru ke kantor untuk rapat darurat," kata sopir melalui jendela yang terbuka. "Apakah saya harus menunggu?" Pak Sunar menggeleng. "Tidak perlu. Saya akan menemani istri saya jalan-jalan sebentar, lalu kami akan naik taksi." Sopir mengangguk dan mobil itu pun melaju meninggalkan mereka. Yusuf memperhatikan dengan mata berbinar. Ini kesempatan langka untuk mengamati tanpa kehadiran sopir yang biasanya selalu waspada. "Sayang, mari kita ke toko buku dulu," kata Pak Sunar sambil mendorong kursi roda. Tapi tiba-tiba, ponsel Pak Sunar berdering. Dari raut wajahnya, panggilan itu penting. "Maaf, Tini. Ini dari kantor. Harus kuambil." "Tidak masalah, Sunar. Aku akan menunggu di sini," jawab Bu Tini dengan sabar. Pak Sunar menjauh beberapa langkah, asyik dalam pembicaraan telepon yang tampak serius. Dan inilah yang ditunggu Yusuf. Dari posisinya, ia bisa melihat dengan jelas Bu Tini yang ditinggalkan sendirian. Wanita itu melihat sekeliling. Wajahnya yang biasanya lemah tiba-tiba berubah tegang. Tangannya memegangi lengan kursi roda dengan erat. Tiba-tiba, angin kencang menerpa, membawa serta debu dan sampah daun. Selembar kertas terbang dan menempel di wajah Bu Tini. "Ah!" teriaknya kaget. Dengan refleks yang sangat cepat, terlalu cepat untuk seseorang yang mengaku lumpuh total, Bu Tini menggunakan kedua tangannya untuk membersihkan kertas itu dari wajahnya. Bahkan tubuhnya sedikit membungkuk ke depan. Gerakan yang mustahil dilakukan oleh orang yang otot punggungnya benar-benar lumpuh. Yusuf hampir saja berteriak kaget, tapi ia menahan diri. Jantungnya berdebar kencang. Ini bukan lagi kecurigaan, ini hampir pasti. Saat Bu Tini menyadari gerakannya yang tak terkendali, wajahnya berubah pucat. Ia cepat-cepat kembali ke posisi semula, menatap sekitar dengan panik untuk memastikan tak ada yang melihat. Pandangannya bertemu dengan Yusuf. Untuk sepersekian detik, mata mereka terkunci. Yusuf melihat rasa takut yang dalam di mata Bu Tini, sementara Bu Tini melihat pengetahuan yang mengerikan di mata Yusuf. "Dia tahu," bisik Bu Tini dalam hati, wajahnya semakin pucat. Pak Sunar kembali dengan wajah khawatir. "Maaf, sayang. Rapat darurat. Kita harus kembali ke kantor." "Tidak apa-apa, Sunar," jawab Bu Tini dengan suara gemetar. Aku sudah lelah juga. Mari kita pulang." Tapi Pak Sunar memperhatikan perubahan pada istrinya. "Kau baik-baik saja, sayang? Wajahmu pucat sekali." "Itu karena angin tadi. Debu masuk ke mata," jawab Bu Tini cepat, menghindari pandangan Yusuf. Saat Pak Sunar mendorong kursi rodanya melewati Yusuf, kali ini Bu Tini tidak berani menatapnya. Tapi Yusuf melihat sesuatu yang lain. Sebuah permohonan diam dalam pandangan singkat yang dilemparkan Bu Tini kepadanya. "Jangan ungkapkan," seolah mata itu berkata. Setelah mereka pergi, Yusuf duduk terdiam. Tangannya masih memegang pensil yang berhenti menggambar. Pikirannya kacau. Apa yang harus ia lakukan dengan pengetahuan ini? Bang Jono mendekat. Wajahnya penuh perhatian. "Dari tadi aku perhatikan kamu. Ada apa? Kamu lihat sesuatu lagi?" Yusuf mengangguk pelan. "Lebih dari yang saya kira, Bang." Wah, hati-hati, Dik. Kadang tahu rahasia orang besar itu bahaya," nasihat Jono dengan serius. "Tapi kalau kita tahu ada kebohongan, apakah kita harus diam saja?" tanya Yusuf dengan suara lirih. Jono menghela napas. Di kota besar ini, kebohongan adalah mata uang sehari-hari. Terkadang lebih baik pura-pura buta. Tapi kata-kata Jono tidak membuat Yusuf merasa lega. Sepanjang perjalanan pulang ke kontrakannya yang sempit, yang ia lihat hanyalah wajah Bu Tini yang ketakutan dan refleks mengejutkan yang tak bisa lagi disembunyikan. Malam itu, Yusuf tidak bisa tidur. Di langit-langit kamarnya yang retak-retak, ia membayangkan berbagai skenario. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa seorang wanita kaya raya harus berpura-pura lumpuh? Apa ada paksaan? Atau mungkin ini skema untuk sesuatu yang lebih besar? Dan yang paling mengganggunya,
Apakah ia memiliki tanggung jawab moral untuk mengungkap kebenaran ini? Di sisi lain kota, dalam kamar mewah sebuah apartemen tinggi, Butini juga tidak bisa tidur. Dengan hati-hati ia berdiri dari tempat tidurnya, berjalan ke jendela, dan memandang kota yang terang benderang. Air mata mengalir di pipinya. Dia tahu, bisiknya pada bayangannya sendiri di kaca jendela. Pemuda pincang itu tahu. Dan untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir, rasa takutnya bukan lagi pada suaminya yang akan mengetahui kebohongannya, tapi pada seorang pemuda miskin di trotoar yang kebetulan melihat terlalu banyak. Malam itu terasa begitu panjang bagi Yusuf. Di kamar kontrakannya yang sempit, ia bolak-balik di atas kasur lipat yang reyot, mencoba memadamkan gejolak dalam hatinya. Setiap kali menutup mata, yang terlihat adalah wajah Butini yang ketakutan dan refleks mengejutkan yang telah membongkar sandiwara panjangnya. Bodoh sekali, Yusuf. Urusan orang kaya bukan urusanmu. Bisik hatinya berulang kali, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi ingatannya terus kembali pada ibunya yang benar-benar lumpuh 10 tahun silam. Dia teringat betul bagaimana setiap gerakan ibunya membutuhkan usaha luar biasa. Bagaimana senyum keberhasilan saat ibunya bisa mengangkat sendok sendiri. Betapa berbeda dengan gerakan refleks Butini yang begitu lincah dan alami. Ya Allah, beri aku petunjuk, berdoa Yusuf dalam hati, matanya menatap langit-langit kamar yang berlumut. Pagi datang dengan wajah suram. Hujan rintik-rintik membasahi jalanan saat Yusuf berangkat ke tempat biasa. Bahunya yang basah terasa semakin berat menanggung beban rahasia yang baru diketahuinya. Bang Jono sudah ada di tempat, sedang memasang payung untuk melindungi gerobaknya. Dari kemarin kamu seperti orang bingung. Ada masalah, Dik. Yusuf menghela napas, membereskan karpet bututnya di bawah atap toko yang mencuat. Bang Jono, kalau kita tahu sesuatu yang tidak seharusnya kita tahu, tapi itu bisa merugikan orang lain, apa yang harus kita lakukan? Jono berhenti sejenak, lalu tertawa getir. Wah, filsuf pagi-pagi nih. Dengar, di usia saya yang sudah setengah abad lebih, saya belajar satu hal. Kadang kebenaran itu seperti pisau. Bisa untuk memotong sayur, bisa juga untuk melukai orang. Tapi kalau kita diam, apakah kita tidak ikut bersalah? Tanya Yusuf dengan sungguh-sungguh. Bersalah kepada siapa? Balas Jono sambil menyusun kaleng minuman. Kepada orang yang dibohongi? Atau kepada orang yang membohongi? Hidup ini tidak hitam putih, Dik. Tiba-tiba, seorang wanita paruh baya berhenti di depan mereka. Permisi, apakah kalian sering melihat pasangan, suami istri, yang istrinya pakai kursi roda mewah? Yusuf dan Jono saling pandang. Iya, Bu. Mereka biasanya lewat sini sore hari, jawab Yusuf hati-hati. Wanita itu menghela napas lega. Saya Ratna, mantan perawat Butini. Bisa saya berbicara sebentar? Jono segera berbisik pada Yusuf. Ini dia, masalah mulai datang. Sudah saya bilang. Tapi Yusuf sudah mengangguk pada Ratna. Silakan, Bu. Ratna duduk di bangku beton dekat trotoar. Wajahnya tampak berkerut oleh kekhawatiran. Saya dipecat 3 bulan lalu tanpa alasan jelas. Sejak Butini mulai kambuh lagi. Kambuh? Tanya Yusuf penasaran. Dulu, setelah kecelakaan, Butini memang lumpuh. Tapi setahun lalu, dia sudah mulai bisa berjalan dengan bantuan. Bahkan saya yang melatihnya terapi. Jelas Ratna dengan suara bergetar. Tapi tiba-tiba, kondisinya memburuk lagi. Dan saya dipecat. Jono bersiul pelan. Wah, ini makin berbahaya aja. Kenapa ibu datang kepada kami? Tanya Yusuf waspada. Karena saya dengar dari sopirnya yang baru, yang juga dipecat seminggu lalu, bahwa Butini sering terlihat berbeda saat tidak ada suaminya. Dan bahwa ada pemuda di trotoar yang mungkin melihat sesuatu. Jawab Ratna, menatap Yusuf langsung. Yusuf merasa tenggorokannya kering. Saya tidak melihat apa-apa. Ratna mengangguk. Tapi matanya mengatakan bahwa ia tidak percaya. Hati-hati, nak. Keluarga mereka punya banyak kekuasaan. Tapi jika kau memang melihat sesuatu, tolong. Butini mungkin dalam bahaya. Setelah Ratna pergi, Jono langsung menghampiri Yusuf. Dengar, sekarang lebih dari sekadar urusan kebenaran.
Ini sudah melibatkan mantan perawat, sopir yang dipecat, ini berbahaya. Tapi Butini mungkin butuh pertolongan, bantah Yusuf. Atau mungkin dia justru bagian dari konspirasi, balas Jono. Kau pikir dia tidak tahu kita ngobrol dengan mantan perawatnya? Di kota ini, mata dan telinga ada di mana-mana. Sepanjang siang, Yusuf tidak bisa berkonsentrasi. Gambarnya berantakan, garis-garisnya tidak karuan. Pikirannya dipenuhi oleh pertemuan dengan Ratna dan kata-kata peringatan Jono. Saat sore tiba, ketegangan Yusuf mencapai puncaknya. Ia hampir berharap mobil hitam itu tidak muncul. Tapi seperti takdir, tepat pukul 4, sedan mewah itu kembali hadir. Kali ini, yang turun dari mobil bukan hanya Pak Sunar, tapi juga seorang pria muda yang mirip dengannya. Pastilah Hendra, adik ipar yang disebut Butini dalam percakapan kemarin. Lihat, kakakku yang baik hati masih setia mengantarmu jalan-jalan, kata Hendra dengan nada yang sedikit menusuk. Butini tidak menjawab, wajahnya tegang. Sudah, Hendra. Ini untuk kesehatannya, kata Pak Sunar dengan suara datar. Saat mereka mendekat, Yusuf memperhatikan sesuatu yang berbeda. Butini memakai gelang baru, sebuah gelang emas dengan batu hijau yang besar. Tapi yang aneh, gelang itu terlalu ketat, meninggalkan bekas merah di pergelangan tangannya. Saat mereka melewati Yusuf, Hendra tiba-tiba berhenti. Hei, kau pemuda yang kemarin melihat istri kakakku dengan tidak sopan, ya? Yusuf terkejut. Saya tidak. Jangan berbohong. Sopir kami bilang kau terus memandangi istri kakakku seperti orang gila, hardik Hendra. Pak Sunar meletakkan tangan di bahu adiknya. Sudah, Hendra. Dia cuma pengemis biasa. Tapi Butini tiba-tiba berbicara. Suaranya lembut tapi tegas. Mungkin dia hanya tertarik dengan gelang baruku, Sunar. Lihat, dia menatapnya. Yusuf segera menunduk, menyadari bahwa ia memang sedang memperhatikan gelang itu. Tapi yang ia perhatikan bukanlah keindahannya, melainkan bagaimana gelang itu terlalu ketat, seperti dipaksakan. Ah, dasar orang miskin. Selalu menginginkan milik orang lain, ejek Hendra sebelum mereka melanjutkan langkah. Tapi sebelum mereka pergi, Butini melemparkan pandangan singkat pada Yusuf, sebuah pandangan yang berbeda dari kemarin. Kali ini, ada sesuatu yang seperti permintaan tolong. Saat malam tiba, Yusuf pulang dengan perasaan lebih kacau dari sebelumnya. Di dalam kamarnya, ia duduk di lantai, memandangi gambar-gambar yang telah dibuatnya selama ini. Ada gambar pemandangan, orang-orang yang lewat, kehidupan kota. Dan tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Dengan gemetar, ia mencari melalui tumpukan gambarnya. Hingga akhirnya ia menemukan sketsa yang dibuat sebulan lalu. Gambar Butini yang sedang tersenyum, dengan gelang longgar di tangannya. Bukan gelang yang sama dengan yang ia pakai hari ini. Gelang itu seperti belenggu, bisik Yusuf pada dirinya sendiri. Dia mengambil pensil dan kertas baru, mulai menggambar dengan tekad baru. Kali ini, bukan gambar pemandangan atau orang asing. Ini adalah gambar seorang wanita di kursi roda, dengan gelang ketat di pergelangan tangannya, dan mata yang memohon dibebaskan. Mungkin, pikir Yusuf, kadang kebenaran bukan hanya tentang apa yang diucapkan, tapi juga tentang apa yang tidak diucapkan. Dan mungkin, sebagai pengamat yang menghabiskan hidupnya di trotoar, tugasnya adalah melihat yang tidak dilihat orang lain, bahkan jika itu berarti harus menghadapi bahaya. Dia melihat kembali gambar yang sedang dikerjakannya, pada mata Butini yang ia gambarkan. Mata yang meskipun hanya goresan pensil, terlihat begitu hidup, penuh dengan rahasia dan permintaan tolong yang tak terucapkan. Baiklah, Butini, bisik Yusuf pada gambar itu. Aku akan mencoba memahami. Hari berikutnya terasa berbeda sejak Yusuf membuka mata. Ada getaran aneh di udara, seakan alam sendiri tahu bahwa hari ini akan menjadi titik balik. Bahkan langit Jakarta yang biasanya kelabu pagi ini tampak lebih gelap, dengan awan tebal menggantung rendah seolah mengancam akan turun hujan deras. Yusuf bersiap dengan hati berat. Ia menyimpan gambar Butini yang belum selesai, gambar dengan mata penuh permintaan tolong, dalam tas plastiknya. Entah mengapa, ia merasa gambar itu harus ia bawa hari ini. Kau tampak tegang sekali, Dik. Sapa Bang Jono saat Yusuf tiba di tempat biasa.
Kamu yakin mau teruskan niatmu? Yusuf mengatur napas. Saya tidak bisa terus membiarkan ini, Bang. Setiap kali saya menutup mata, yang terlihat adalah wajah ibu saya dulu. Beliau benar-benar lumpuh, dan akan melakukan apapun untuk bisa berjalan lagi. Sedangkan dia menyanyiakan anugerah yang seharusnya disyukuri. Jono menghela napas panjang. Aku mengerti perasaanmu, Nak. Tapi ingat, orang kaya punya cara mereka sendiri. Mungkin ada alasan yang tidak kita tahu. Alasan apapun tidak bisa membenarkan kebohongan, Bang. Jawab Yusuf dengan tekad yang mulai mengeras. Sepanjang pagi, Yusuf mencoba menyelesaikan gambar terbarunya. Sebuah ilustrasi detil tentang trotoar ini, dengan semua karakternya. Bang Jono dengan gerobaknya, para pejalan kaki yang terburu-buru, dan dirinya sendiri yang sedang menggambar. Tapi tangannya terus gemetar, membuat garis-garisnya tidak stabil. Saat tengah hari, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang wanita dengan pakaian sederhana mendekati Yusuf. "Permisi, apakah kamu Yusuf?" tanya wanita itu. Yusuf mengangguk hati-hati. "Iya, ada yang bisa saya bantu." "Saya Sari, adik dari Ratna, mantan perawat Butini," perkenalnya dengan suara berbisik. "Kakak saya menghilang semenjak kemarin. Dia sempat bilang akan menemui pemuda di trotoar, lalu hilang." Yusuf merasa darahnya menjadi dingin. "Hilang? Bagaimana bisa?" Sari mengeluarkan handphone dan menunjukkan pesan terakhir dari Ratna. "Aku menemui pemuda itu. Dia tahu sesuatu. Jika sesuatu terjadi padaku, cari Yusuf di trotoar depan mal." "Polisi sudah dihubungi," lanjut Sari dengan mata berkaca-kaca. "Tapi mereka bilang belum 24 jam, tidak bisa melakukan apa-apa." Jono yang mendengarkan percakapan itu mendekat dengan wajah serius. "Sudah saya bilang, ini berbahaya. Sekarang lihat apa akibatnya." Tapi justru insiden ini yang menguatkan tekad Yusuf. Justru ini membuktikan ada sesuatu yang sangat tidak beres. "Bang, kalau tidak, kenapa Ratna bisa hilang?" Sari memegang lengan Yusuf. "Tolong, kalau kamu memang tahu sesuatu, apapun, tolong katakan. Kakak saya mungkin dalam bahaya." Setelah Sari pergi, Yusuf duduk terdiam beberapa saat. Lalu dengan gerakan mantap, ia mengambil gambar Butini yang belum selesai dan mulai menyempurnakannya. Kali ini, tangannya tidak lagi gemetar. Setiap goresan pensil penuh dengan keyakinan. Sore datang dengan cepat. Awan gelap semakin tebal, dan kilat sesekali menyambar di kejauhan. Yusuf menyimpan semua barang berharganya ke dalam tas, bersiap untuk kemungkinan terburuk. Dan tepat seperti jam biologis kota, mobil hitam itu muncul. Tapi kali ini, ada 2 bodyguard yang turun lebih dulu, mengawasi sekeliling dengan tatapan waspada. "Sunar, aku rasa kita tidak perlu jalan-jalan hari ini. Cuaca buruk," kata Butini dari dalam mobil. "Tidak, sayang. Rutinitas ini baik untukmu," bantah Pak Sunar sambil membantu istrinya ke kursi roda. Yusuf memperhatikan bagaimana bodyguard-bodyguard itu secara strategis memposisikan diri, satu di depan, satu di belakang, menghalangi pandangan orang-orang terhadap pasangan tersebut. Saat mereka mendekat, Yusuf bisa melihat dengan jelas wajah Butini yang pucat dan cemas. Matanya berbinar aneh, seolah baru menangis. Dan yang paling mencolok, gelang ketat itu masih ada di tangannya, kini dihiasi dengan liontin kecil berbentuk burung yang terkunci. "Waktunya," bisik Yusuf pada dirinya sendiri. Dia berdiri, sesuatu yang jarang dilakukannya karena kaki pincangnya yang sering membuatnya tidak seimbang. Tapi kali ini, ia berdiri tegak, dengan gambar Butini tergenggam di tangan kirinya. Pasangan itu semakin dekat. Bodyguard di depan sudah mengawasinya dengan tatapan curiga. Lalu, dengan suara yang lebih keras dan jelas dari yang ia kira bisa keluar dari mulutnya, Yusuf berseru, "Maaf, Pak, istri Bapak itu pura-pura lumpuh." Waktu benar-benar berhenti. Bodyguard-bodyguard itu langsung bergerak. Tapi Pak Sunar mengangkat tangan menghentikan mereka. Wajahnya yang biasanya tenang berubah merah padam, penuh dengan kemarahan yang meledak. "Apa kau bilang, anak muda?" hardiknya. Suaranya menggelegar melebihi gemuruh petir di kejauhan. Butini menjerit kecil. Kedua tangannya, yang seharusnya lumpuh,
secara refleks menutup mulutnya. Sebuah gerakan yang tidak terelakkan lagi membuktikan kebenaran kata-kata Yusuf. "Lihat," seru Yusuf, menunjuk ke tangan Butini. "Lihat bagaimana dia bisa menggerakkan tangannya dengan sempurna." Semua orang yang ada di sekitar, pedagang, pejalan kaki, bahkan pengendara yang berhenti di lampu merah, semuanya menatap dengan mulut terbuka. Pak Sunar berbalik dan melihat sendiri bagaimana tangan istrinya yang seharusnya lumpuh kini sedang menutupi wajahnya yang pucat. Untuk sepersekian detik, ada ekspresi terluka yang mendalam di wajahnya, sebelum berubah menjadi amarah yang lebih besar. Kau berani mempermalukan kami," desis Pak Sunar pada Yusuf. Tapi sebelum Yusuf bisa menjawab, Butini tiba-tiba bersuara, dengan nada yang berbeda sama sekali dari suara lemah yang biasa ia pakai. "Sudah, Sunar. Cukup." Dia mengatakan kebenaran. Semua orang terkesima, termasuk bodyguard-bodyguard yang tampak bingung. "Tini, apa yang kau?" Pak Sunar mulai, tapi terinterupsi. "Aku sudah lelah, Sunar." "Lelah dengan semua kebohongan ini," teriak Butini, dan dengan gerakan dramatis, ia melepaskan selimut yang menutupi kakinya dan berdiri dari kursi roda. Gasps terdengar dari semua penjuru. Beberapa orang mengeluarkan ponsel mereka dan mulai merekam. "Sunar, aku sudah bisa berjalan sejak setahun yang lalu. Tapi kau dan adikmu terus memaksaku untuk berpura-pura," lanjut Butini dengan air mata mengalir deras. Pak Sunar tampak seperti ditampar. "Tini, jangan di sini." "Tidak, sudah cukup," potong Butini. Lalu ia menunjuk gelang di tangannya. "Gelang ini alat pelacak. Hendra yang memasangnya. Dia mengancam akan menyakiti adikku jika aku tidak menuruti kemauannya." Yusuf berdiri terpaku, menyadari bahwa kebenaran yang ia ungkap ternyata hanya bagian kecil dari konspirasi yang jauh lebih besar. Tiba-tiba, salah satu bodyguard berbicara melalui alat komunikasinya. "Pak, ada polisi mendekat. Sebaiknya kita pergi." Tapi Butini berjalan, dengan sedikit goyah, tapi pasti, menghampiri Yusuf. "Terima kasih," bisiknya, dengan suara yang hanya bisa didengar Yusuf. "Kau telah membebaskanku." Sebelum situasi menjadi lebih kacau, bodyguard-bodyguard itu membawa paksa Butini dan Pak Sunar ke dalam mobil. Tapi kerusakan sudah terjadi. Video-video sudah diambil, dan rahasia keluarga kaya raya ini sudah terbongkar di tempat paling publik, di trotoar biasa di depan seorang pemuda pincang. Saat mobil hitam itu melaju pergi, hujan akhirnya turun dengan derasnya. Tapi Yusuf tetap berdiri di tempatnya, basah kuyup, menyadari bahwa hidupnya, dan hidup keluarga itu, tidak akan pernah sama lagi. Bang Jono mendekat dengan payung. "Deng, nak, apa yang baru saja terjadi?" Yusuf mengangkat gambar Butini yang basah terkena hujan. "Kebenaran, Bang. Kebenaran yang akhirnya bebas." Tapi di balik perasaan lega, ada ketakutan baru yang menggelayuti hatinya. Jika Ratna bisa hilang karena mengetahui terlalu banyak, apa yang akan terjadi padanya sekarang? Dia melihat ke arah mobil hitam yang sudah menghilang di balik tirai hujan, dan untuk pertama kalinya, Yusuf bertanya-tanya apakah keberaniannya justru akan menjadi awal dari malapetaka. Hujan turun dengan derasnya, menghanyutkan debu dan kotoran di trotoar, seolah-olah alam sedang berusaha membersihkan skandal yang baru saja terbongkar. Tapi bagi Yusuf, hujan yang mengguyur tubuhnya tidak bisa membersihkan kegelisahan yang menggerogoti hatinya. Ia masih berdiri di tempat yang sama, basah kuyup, menggenggam erat gambar Butini yang kini sudah basah dan rusak karena air hujan. "Dik, ayo kita cari tempat berteduh," teriak Bang Jono dari balik payungnya yang besar. "Kamu bisa sakit kalau terus kehujanan begini." Tapi Yusuf seperti patung, tidak bergerak. Matanya masih menatap kosong ke arah mobil hitam itu menghilang. "Apa yang sudah kulakukan, Bang?" gumamnya lirih. Suaranya tenggelam dalam derai hujan. Jono menarik lengan Yusuf dengan kasar. "Sudah, jangan berdiri di sini seperti orang gila. Ayo, ke warung kopi dulu." Dengan setengah memaksa, Jono membawa Yusuf ke warung kopi sederhana di pojokan jalan. Begitu masuk, semua mata tertuju pada mereka. Tampaknya berita tentang kejadian di trotoar sudah menyebar cepat. "Wah, pahlawan kebenaran datang," sambar seorang pemuda dengan nada mengejek.
Jadi istri konglomerat itu ternyata bisa jalan, ya? Tanya seorang wanita penasaran. Jono melindungi Yusuf yang masih syok. Sudah, biarkan dia istirahat dulu. Dia bukan tontonan. Sementara itu, di dalam mobil hitam yang melaju kencang menuju apartemen mewah keluarga Sunar, suasana jauh lebih mencekam. Apa yang baru saja kau lakukan, Tini? Teriak Pak Sunar. Wajahnya merah padam karena kombinasi marah dan malu. Kau sudah menghancurkan segalanya. Bu Tini yang kini duduk normal di kursi mobil, tanpa lagi berpura-pura lumpuh, menatap suaminya dengan berani. Tidak, Sunar. Justru aku mengakhiri penghancuran yang sudah kau dan adikmu lakukan padaku selama setahun terakhir. Sopir dan bodyguard berusaha pura-pura tidak mendengar pertengkaran itu, tapi jelas mereka semua mendengar setiap kata. Kau pikir ini hanya tentangmu? Desis Pak Sunar dengan suara rendah berbahaya. Hendra mengendalikan 40% saham perusahaan. Jika dia menarik diri, aku tidak peduli dengan perusahaanmu. Potong Bu Tini dengan amarah yang selama ini terpendam. Aku tidak peduli dengan uangmu. Yang kuinginkan adalah kebebasanku kembali. Bebas dari kursi roda ini, bebas dari gelang pelacak ini, bebas dari kebohongan yang kau paksakan. Dia mencoba melepaskan gelang itu dari tangannya, tapi tanpa sukses. Lihat ini. Kau mengizinkan adikmu memasang ini seolah-olah aku adalah ternak. Pak Sunar menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Kau tidak mengerti, Tini. Semua ini untuk melindungimu. Melindungiku. Bu Tini tertawa getir. Dengan memaksa aku berpura-pura lumpuh? Dengan memecat semua perawat dan sopir yang mencurigai sesuatu? Bahkan Ratna, perawat yang setia merawatku, kau biarkan Hendra menanganinya, sampai sekarang dia hilang. Sopir tiba-tiba berbicara. Pak, ada beberapa mobil sepertinya mengikuti kita. Pak Sunar melihat ke spion belakang. Beberapa mobil dengan antena besar, mobil pers, sedang membuntuti mereka. Lakukan manuver. Jangan biarkan mereka mengikuti kita ke apartemen. Back di warung kopi, Yusuf perlahan mulai sadar. Tangannya masih gemetar memegang gelas kopi hangat yang diberikan Jono. Kamu harus pergi dari sini, Dik, bisik Jono khawatir. Besok, jangan datang ke trotoar. Bahkan mungkin kamu harus pindah kontrakan. Tapi ini rumahku, Bang, bantah Yusuf lemah. Trotoar itu satu-satunya tempat yang kupunya. Seorang pria berjas basah kuyup masuk ke warung kopi. Matanya langsung menatap Yusuf. Kamu Yusuf? Tanyanya dengan suara berwibawa. Yusuf dan Jono saling pandang waspada. Siapa Anda? Tanya Jono melindungi. Pria itu mengeluarkan kartu identitas. Saya Ahmad dari Detik News. Kami ingin mendengar langsung dari Anda tentang kejadian tadi. Warung kopi langsung gempar. Beberapa jurnalis lainnya juga mulai berdatangan, mengetahui Yusuf berada di sana. Tidak, saya tidak mau bicara, kata Yusuf panik. Tapi ini penting, desak Ahmad. Ini tentang pengungkapan kebenaran. Anda adalah pahlawan kecil. Saya bukan pahlawan, bantah Yusuf dengan suara keras, membuat semua orang terkejut. Saya hanya mengatakan apa yang saya lihat. Sekarang tolong, biarkan saya sendiri. Jono berdiri melindungi Yusuf. Sudah, dengar kata dia. Dia tidak mau diwawancara. Tapi jurnalis itu tidak menyerah. Setidaknya bisakah Anda menjelaskan mengapa Anda berani mengatakan hal itu? Apa yang membuat Anda yakin? Yusuf tiba-tiba berdiri, dengan mata berapi-api. Karena saya tahu bagaimana rasanya benar-benar tidak bisa berjalan. Ibu saya lumpuh selama 10 tahun sebelum meninggal. Dia akan melakukan apapun untuk bisa berdiri lagi. Sementara orang seperti Bu Tini, dia menyanyiakan anugerah yang seharusnya disyukuri. Kesunyian menyelimuti warung kopi. Bahkan para jurnalis pun terdiam mendengar luapan emosi Yusuf. Dengan air mata yang mulai menggenang, Yusuf melanjutkan. Setiap hari saya duduk di trotoar itu, melihat orang-orang berlalu lalang dengan kaki mereka yang sehat. Dan saya akan melakukan apapun untuk bisa berjalan normal seperti mereka. Tapi dia memilih untuk duduk di kursi roda meski bisa berjalan?
Itu penghinaan bagi orang-orang seperti saya dan ibu saya. Setelah mengatakannya, Yusuf menarik napas dalam-dalam. Sekarang, tolong biarkan saya pergi. Para jurnalis akhirnya memberi jalan, menghormati permintaannya. Jono segera membawa Yusuf keluar dari warung kopi melalui pintu belakang. Sementara di mobil mewah yang sudah berhasil menghindari para pengejar, Pak Sunar menerima telepon yang membuat wajahnya semakin pucat. "Kakak, apa yang terjadi?" Video Tini berdiri dari kursi roda sudah viral. Teriak Hendra dari seberang telepon. "Kau biarkan itu terjadi. Bukan waktunya untuk saling menyalahkan, Hendra," jawab Pak Sunar dengan suara lelah. "Oh, ini waktu yang tepat," bentak Hendra. "Jika polisi mulai menyelidiki, mereka akan menemukan lebih dari yang kita inginkan. Ratna, misalnya." Bu Tini yang mendengar nama Ratna langsung merebut telepon. "Apa yang kau lakukan pada Ratna, Hendra? Di mana dia?" Hendra tertawa sinis. "Oh, kau peduli pada mantan perawatmu? Seharusnya kau lebih peduli pada adikmu sendiri. Ingat, aku masih memegang kartu itu." Telepon terputus. Bu Tini menatap telepon dengan wajah ngeri. "Dia masih mengancam akan menyakiti adikku. Sunar, kau dengar itu?" Pak Sunar memandangi istrinya dengan ekspresi yang akhirnya melunak. Aku tidak tahu dia akan sejauh itu, Tini. Aku pikir ini semua hanya untuk melindungi perusahaan." "Tidak, Sunar," kata Bu Tini dengan air mata. "Ini sudah menjadi lebih dari sekadar perusahaan. Ini sudah menjadi kejahatan." Malam itu, Yusuf tidak bisa tidur. Setiap suara membuatnya terkejut. Setiap lampu mobil yang lewat di depan jendela kamarnya membuat jantungnya berdebar kencang. Dia memegang ponsel bututnya, melihat video yang sudah viral. Video Bu Tini berdiri dari kursi roda, dengan dirinya yang berdiri pincang di latar belakang. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. "Kebenaranmu hari ini akan membawa konsekuensi. Hati-hati." Yusuf segera mematikan ponselnya. Tubuhnya menggigil ketakutan. Mungkin Jono benar. Mungkin lebih baik tidak tahu rahasia orang besar. Tapi di dalam hatinya, meski takut, ada sedikit rasa lega. Karena bagaimanapun juga, kebenaran akhirnya terungkap. Dia melihat kakinya yang pincang, lalu melihat video Bu Tini yang berdiri dengan gagah. Dan untuk pertama kalinya, Yusuf merasa bahwa meski secara fisik ia terbatas, tapi suaranya, suara seorang pemuda miskin di trotoar, ternyata memiliki kekuatan yang tidak ia sangka. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah kekuatan itu akan menyelamatkannya, atau justru menghancurkannya? Malam itu terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai bagi Yusuf. Setiap bunyi tetesan hujan yang mengenai seng atap kamarnya terdengar seperti langkah kaki seseorang yang mendekat. Setiap derit angin yang menerpa jendela kayu yang reot, seolah membisikkan ancaman-ancaman tak terlihat. Ia duduk bersila di lantai, bersandar pada dinding yang lembab, mencoba menenangkan diri yang gelisah. "Tenang, Yusuf. Kau hanya mengatakan kebenaran," bisiknya berulang kali. Tapi kata-kata itu terasa hampa di tengah ketakutan yang mencekam. Tiba-tiba, suara ketukan pelan di pintu membuat jantungnya hampir melompat keluar dari dada. Dengan gemetar, ia mendekati pintu dan berbisik. Siapa di sana?" "Buka, Dik. Saya, Jono." Yusuf membuka pintu dengan lega yang teramat sangat. Bang Jono berdiri di sana dengan jas hujan yang masih meneteskan air, membawa sebuah tas plastik berisi makanan. "Aku khawatir padamu," kata Jono sambil masuk dan langsung mengunci pintu. "Lihat, aku bawa nasi bungkus dan beberapa barang yang mungkin kau butuhkan." Yusuf hampir menangis melihat perhatian Jono. "Terima kasih, Bang. Saya sangat ketakutan." Jono mengeluarkan semua makanan dan beberapa lilin dari tasnya. "Lebih baik kita tidak nyalakan lampu. Aku lihat ada beberapa orang mencurigakan berkeliaran di ujung jalan." Mereka duduk di lantai, makan dengan penerangan lilin yang redup. Suasana di kamar kontrakan yang sempit itu terasa mencekam. "Kau lihat beritanya?" tanya Jono sambil mengunyah. Video kejadian tadi sudah ditonton lebih dari 1 juta kali. Semua media membahasnya. Yusuf menggeleng, wajahnya pucat.
Saya tidak berani menyalakan ponsel. Bang, saya dapat pesan ancaman tadi. Jono menghela napas panjang. Aku sudah bilang, urusan orang kaya itu seperti api. Kau main-main dengannya, kau akan terbakar. Tapi Butini, dia benar-benar bisa berjalan. Dan dia seperti terancam, bantah Yusuf. Mungkin, jawab Jono. Tapi sekarang kau yang jadi sasaran. Aku dengar dari teman yang kerja di media, keluarga Sunar punya pengaruh besar. Mereka bisa menghancurkannya dengan mudah. Tiba-tiba, suara mobil mendekat dan berhenti persis di depan rumah kontrakan. Yusuf dan Jono saling pandang dengan panik. Jendela, cepat, bisik Jono. Mereka merangkak mendekati jendela dan mengintip melalui celah tirai. Sebuah mobil sedan hitam, bukan mobil mewah Pak Sunar, berhenti di luar. Dua pria bertubuh besar turun dan melihat sekeliling. Ini dia, gumam Yusuf gemetar. Mereka datang untuk saya. Tapi yang mengejutkan, pria-pria itu justru mengetuk pintu rumah kontrakan sebelah, tempat tinggal pemuda yang bekerja sebagai ojek online. Bukan untuk kita, bisik Jono lega. Tapi kelegaan mereka tidak berlangsung lama. Salah satu pria itu melihat ke arah kamar Yusuf, seolah merasakan adanya mata yang mengawasi. Dengan gerakan cepat, Jono menarik Yusuf menjauh dari jendela. Dengarkan, kata Jono dengan suara tegas. Kau tidak bisa tinggal di sini. Besok pagi, kau harus pindah. Aku punya saudara di Bekasi yang bisa menampungmu sementara. Saya tidak punya uang untuk pindah, Bang, protes Yusuf. Aku yang akan biayai, jawab Jono. Anggap saja ini investasi untuk menyelamatkan nyawa teman. Sementara itu, di sebuah apartemen mewah di kawasan Menteng, suasana tidak kalah mencekam. Butini berdiri di balkon, memandang kota Jakarta yang diterangi lampu-lampu. Gelang pelacak masih terpasang di pergelangannya, tapi kini ia sudah tidak peduli lagi. Dia berani, Sunar, kata Butini tiba-tiba. Pemuda itu, Yusuf, dia lebih berani dari kita semua. Pak Sunar yang sedang duduk di sofa dengan beberapa botol obat di depannya, mengangkat kepalanya. Kau masih memikirkan pemuda itu? Lihat keadaan kita sekarang. Perusahaan saham kita turun 15% dalam beberapa jam saja. Hendra mengancam akan menarik semua investasinya. Dan kau masih hanya memikirkan uang, balas Butini dengan nada kecewa. Sunar, pemuda itu mungkin dalam bahaya karena kita. Karena kebohongan kita. Bukan kebohongan kita, Tini. Kau yang memilih untuk berdiri. Kau yang memilih untuk membongkar semuanya. Hardik Pak Sunar. Butini berbalik. Matanya berapi-api. Aku sudah tidak tahan lagi. Sunar, setahun aku harus duduk di kursi roda itu. Setahun aku harus menahan diri untuk tidak berlari, tidak menari, tidak bahkan berjalan normal. Dan untuk apa? Untuk uang? Untuk perusahaan? Untuk kita, teriak Pak Sunar. Hendra mengancam akan membeberkan semua kesalahan masa lalumu jika aku tidak menuruti kemauannya. Dia tahu tentang adikmu yang terlibat narkoba. Dia tahu tentang dana yayasan yang kau salah gunakan. Butini terdiam, wajahnya berubah pucat. Jadi, selama ini kau memaksaku untuk berpura-pura lumpuh. Untuk melindungi adikku. Pak Sunar mengangguk. Wajahnya penuh kelelahan. Dia mengancam akan menyerahkan adikmu ke polisi. Dan kau tahu, dengan bukti-bukti yang dia punya, adikmu bisa dipenjara seumur hidup. Air mata mulai mengalir di pipi Butini. Tapi, kenapa kau tidak memberitahuku? Kenapa kau membiarkanku membencimu selama setahun ini? Karena Hendra juga mengancam akan menyakitimu jika aku memberitahumu, jawab Pak Sunar dengan suara hancur. Dia bukan lagi adik yang ku kenal. Tini, dia sudah berubah. Mereka berdua terdiam, menyadari betapa dalamnya jebakan yang telah dipasang Hendra. Kebohongan tentang kelumpuhan Tini ternyata hanya bagian kecil dari konspirasi yang jauh lebih besar. Tiba-tiba, telepon Pak Sunar berdering. Dari layar terlihat itu adalah Hendra. Jangan angkat, pinta Butini. Harus, jawab Pak Sunar sambil mengambil telepon. Ya, Hendra.
Kakak, ada perkembangan menarik. Suara Hendra terdengar tenang tapi mengancam. Polisi baru saja menemukan tubuh Ratna di kali. Tapi jangan khawatir. Semua bukti mengarah pada mantan sopir kita yang sudah dipecat. Pak Sunar menjatuhkan dirinya ke sofa. Apa? Ratna meninggal. Kecelakaan menyedihkan, jawab Hendra dingin. Tapi ini seharusnya menjadi pelajaran bagi kita semua. Terutama bagi istri kakak yang mulai banyak bicara. Telepon terputus. Pak Sunar menatap kosong ke depan. Ada apa, Sunar? Tanya Butini khawatir. Ratna ditemukan meninggal. Jawab Pak Sunar dengan suara hampa. Dan Hendra, dia mengancammu. Back di kamar kontrakan Yusuf, subuh sudah mulai menyingsing. Jono sudah pulang. Berjanji akan menjemput Yusuf pagi-pagi sekali untuk pindah ke Bekasi. Yusuf tidak bisa menutup mata sama sekali. Pikirannya dipenuhi oleh ketakutan dan penyesalan. Apakah Ratna, mantan perawat yang menghilang, juga mengalami nasib yang sama? Apakah sekarang gilirannya? Dia mengambil kertas dan pensil, mulai menggambar dengan gemetar. Bukan gambar yang indah atau detail, tapi coretan-coretan acak yang mencerminkan kekacauan dalam pikirannya. Gambar kursi roda yang terbakar, gambar gelang yang dipatahkan, gambar seorang wanita berdiri dengan gagah, dan gambar seorang pemuda pincang yang berlari ketakutan. Saat matahari mulai terbit, Yusuf membuat keputusan. Dia tidak akan lari. Dia tidak akan bersembunyi. Kebenaran sudah diungkap, dan sekarang dia harus menghadapi konsekuensinya. Dia menyalakan ponselnya dan mulai merekam video. Nama saya Yusuf. Saya pemuda yang kemarin membongkar kebohongan Butini. Mulainya dengan suara bergetar. Saya tidak menyesal mengatakan kebenaran. Tapi jika sesuatu terjadi pada saya, ketahuilah bahwa saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan setiap manusia, berbicara benar. Dia menyimpan video itu dan mengatur agar dikirim ke beberapa teman media jika sesuatu terjadi padanya. Saat Jono datang menjemput pagi-pagi sekali, Yusuf sudah siap dengan tas kecil berisi barang-barangnya. Pintar juga kau sudah siap, puji Jono. Ayo, kita pergi sebelum orang-orang bangun. Tapi Yusuf menggeleng. Maaf, Bang. Saya tidak akan lari. Jono terkejut. Apa? Kau gila? Kau tidak lihat betapa berbahayanya situasi ini? Saya lihat, Bang. Tapi jika saya lari, berarti saya takut. Dan saya tidak mau hidup dalam ketakutan, jawab Yusuf dengan keyakinan yang mengejutkan. Kebenaran harus dihadapi, bukan dihindari. Jono menghela napas panjang, lalu tersenyum kecil. Kau tahu, kadang aku lupa bahwa meski kakimu pincang, tapi hati dan pikiranmu lebih kuat dari kebanyakan orang. Mereka berdua duduk di lantai, mengetahui bahwa hari ini akan membawa tantangan baru. Dan di luar, matahari mulai naik, menyinari Jakarta dengan cahaya emas, seolah menjanjikan bahwa kebenaran, meski pahit, pada akhirnya akan menang. Tapi apakah janji matahari pagi itu akan terwujud? Atau justru hari ini akan membawa malapetaka yang lebih besar? Hanya waktu yang bisa menjawab. Matahari pagi menyinari Jakarta dengan sinar keemasan, seolah berusaha menebar optimisme di antara sisa-sisa malam yang mencekam. Tapi bagi Yusuf yang tidak tidur semalaman, sinar matahari itu justru terasa menusuk, mengingatkannya bahwa hari baru telah tiba dengan segala ketidakpastiannya. Dengarkan, Dik, kata Bang Jono sambil menatap Yusuf dengan khawatir. Aku mengerti tekadmu, tapi setidaknya izinkan aku menemanimu hari ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yusuf mengangguk lelah. Baik, Bang. Tapi saya mohon, jangan libatkan diri terlalu dalam. Anda masih punya keluarga yang harus dihidupi. Jono tertawa kecil. Keluargaku sudah terbiasa dengan risikoku membantu orang lain. Lagi pula, siapa lagi yang akan menjaga anak muda nekat seperti kamu? Mereka berangkat menuju trotoar biasa dengan langkah berat. Sepanjang perjalanan, Yusuf merasakan tatapan aneh dari orang-orang yang lewat. Beberapa mengenalinya, berbisik-bisik sambil menunjuk. Yang lainnya mengambil foto diam-diam dengan ponsel mereka. Kau sudah terkenal, Dik. Canda Jono mencoba meringankan suasana. Ketenaran yang tidak saya inginkan, jawab Yusuf dengan muram. Sesampainya di trotoar,
Mereka dikejutkan oleh pemandangan yang tidak biasa. Sudut tempat Yusuf biasa duduk telah berubah menjadi semacam tempat peringatan dadakan. Ada bunga-bunga, lilin yang sudah padam, dan bahkan beberapa poster dengan tulisan "Pahlawan Kebenaran" dan "Suara Orang Kecil". "Lihat ini," gumam Yusuf tak percaya. Seorang wanita muda mendekati mereka. "Maaf, apakah kamu Yusuf?" Yusuf mengangguk hati-hati. "Terima kasih," kata wanita itu dengan mata berkaca-kaca. "Adik saya adalah korban penipuan investasi keluarga Sunar. Selama ini tidak ada yang berani berbicara karena takut." Kisahnya segera menarik perhatian orang-orang sekitar. Beberapa mulai berbagi cerita mereka sendiri tentang pengalaman buruk dengan perusahaan Sunar atau keluarga mereka. "Ternyata bukan hanya tentang kelumpuhan palsu," bisik Jono pada Yusuf. "Ini lebih besar dari yang kita kira." Tapi suasana haru itu tiba-tiba berubah ketika sebuah mobil polisi mendekat. 2 polisi turun dan menghampiri Yusuf. "Apakah Anda Yusuf?" tanya salah satu polisi dengan sopan tapi tegas. Yusuf merasa lututnya lemah. "Iya, Pak. Ada masalah. Kami perlu membawa Anda untuk dimintai keterangan tentang kasus Ratna, mantan perawat Butini yang ditemukan meninggal," jelas polisi itu. Jono segera melangkah maju. Dia hanya mengatakan apa yang dilihatnya. Dia tidak terlibat dengan kematian siapapun. "Tenang, Pak. Ini hanya untuk klarifikasi," kata polisi yang satunya. Saat Yusuf hampir dibawa, tiba-tiba sebuah mobil mewah yang familiar melaju kencang dan berhenti tepat di depan mereka. Yang mengejutkan, yang turun bukanlah Pak Sunar, tapi Butini sendiri, berjalan dengan normal, tanpa kursi roda, tanpa bantuan siapapun. "Tunggu!" teriak Butini dengan suara yang jelas dan penuh wibawa. "Pemuda ini tidak boleh dibawa." Semua orang terkesima, termasuk para polisi. Beberapa jurnalis yang sudah menunggu di sekitar segera mendekat. Kamera mereka berkedip-kedip. "Ibu Tini," mulai salah satu polisi. "Saya di sini bukan sebagai istri Sunar, tapi sebagai saksi dan korban," potong Butini. "Dan pemuda ini adalah pahlawan yang membebaskan saya dari penjara kebohongan." Dia berjalan mendekati Yusuf, mengabaikan kerumunan yang semakin besar. "Maafkan saya, Yusuf. Maafkan kami. Kau tidak seharusnya mengalami semua ini." Yusuf terlalu syok untuk berbicara. Ia hanya bisa memandangi wanita yang dulu ia lihat selalu lemah di kursi roda, kini berdiri tegap dengan mata yang berapi-api. Salah satu polisi mencoba lagi. "Ibu, kami harus membawanya." "Tidak," potong Butini. "Jika kalian harus membawa seseorang, bawa saya. Atau suami saya. Atau bahkan lebih baik, bawa Hendra, adik ipar saya yang bertanggung jawab atas semua ini." Kerumunan mulai bergemuruh. Beberapa orang berteriak mendukung Butini. "Tapi Ibu, saya punya bukti," seru Butini, mengangkat sebuah flash disk. Rekaman percakapan antara Hendra dan saya, di mana dia mengancam akan menyakiti adik saya jika saya tidak terus berpura-pura lumpuh. Juga bukti bahwa dialah yang memaksa suami saya untuk ikut dalam kebohongan ini. Salah satu polisi tampak ragu, lalu berbicara melalui radionya. Setelah beberapa saat, dia menganggung. "Baik, Ibu. Tapi kami masih perlu pernyataan dari pemuda ini." "Boleh," jawab Butini. "Tapi di sini, di tempat terbuka, di depan semua orang. Agar tidak ada yang bisa memanipulasi atau menyiksanya." Polisi itu tampak terkejut dengan tuduhan terakhir. "Kami tidak akan." "Ratna juga mengatakan hal yang sama sebelum dia hilang," seru Butini. "Dan sekarang dia meninggal." Kerumunan semakin gaduh. Beberapa orang mulai merekam dengan ponsel mereka. Akhirnya, setelah berdiskusi singkat, para polisi setuju untuk mengambil keterangan Yusuf di tempat. Mereka duduk di bangku trotoar, dikelilingi puluhan orang yang menyaksikan. "Saya hanya melihat yang seharusnya tidak saya lihat," kata Yusuf dengan suara rendah tapi jelas. "Dan mengatakan yang seharusnya tidak saya katakan. Tapi saya tidak menyesal." Butini duduk di sampingnya, memegangi tangannya. "Dan saya berterima kasih padanya. Karena berkat keberaniannya, saya akhirnya bebas." Proses keterangan berlangsung hampir 1 jam.
Setelah polisi pergi, Butini tetap duduk bersama Yusuf, mengabaikan protokol keamanan yang biasanya selalu menyertainya. "Kau berani sekali datang ke sini, Bu," kata Yusuf akhirnya. "Apa suami Anda tidak marah?" Butini tersenyum getir. "Sunar, dia sedang menghadapi kenyataan bahwa adiknya telah menjadi monster. Tapi yang lebih penting, saya harus memastikan kau aman." Dia mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. "Ini untukmu. Bukan uang, tapi tawaran kerja yang layak. Perusahaan teman saya membutuhkan ilustrator berbakat." Yusuf membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada surat kontrak kerja dan brosur perusahaan desain ternama. Saya tidak tahu harus berkata apa," gumam Yusuf. "Katakan iya," jawab Butini. "Kau pantas mendapatkan kesempatan ini. Dan ini bukan amal. Lihat portfoliomu, kau sangat berbakat." Jono yang menyaksikan dari jauh mendekat dengan mata berbinar. "Terima kasih, Bu. Yusuf memang anak yang berbakat." Tapi tiba-tiba, suasana kembali tegang ketika sebuah mobil hitam, mobil yang sama dengan yang kemarin mengikuti Yusuf, berhenti di dekat mereka. Hendra turun dengan wajah dingin. "Selamat pagi, kakak ipar," katanya dengan nada mengejek. "Kau sibuk sekali pagi-pagi." Butini berdiri, melindungi Yusuf. "Apa yang kau inginkan, Hendra?" "Ah, hanya ingin melihat pahlawan kebenaran ini," jawab Hendra sambil menatap Yusuf dengan tatapan penuh kebencian. "Dan mengingatkan kalian berdua bahwa permainan belum berakhir." Dia mendekat, berbisik pada Butini tapi cukup keras untuk didengar Yusuf. "Ingat adikmu, Tini. Dia masih dalam pengawasanku." Setelah Hendra pergi, Butini tampak gemetar. "Dengarkan, Yusuf. Kau harus menerima tawaran ini. Bukan hanya untuk masa depanmu, tapi untuk keselamatanmu." "Apa yang dia maksud tentang adik Anda?" tanya Yusuf khawatir. "Itu masalah keluarga yang harus saya selesaikan," jawab Butini dengan wajah pucat. "Tapi kau tidak perlu terlibat lebih dalam. Terima kasihmu sudah cukup." Sebelum pergi, Butini memeluk Yusuf, sebuah gesture yang mengejutkan semua orang yang hadir. "Kau telah mengajarkan saya arti keberanian sebenarnya," bisiknya. "Sekarang biarkan saya yang melanjutkan perjuangan." Setelah Butini pergi, Yusuf dan Jono berdiri di trotoar yang sama, tapi segala sesuatu terasa berbeda. Bunga-bunga masih bertebaran, orang-orang masih sesekali melambaikan tangan, dan kontrak kerja masih tergenggam di tangan Yusuf. "Jadi," kata Jono akhirnya, "apa yang akan kau lakukan?" Yusuf memandangi kontrak itu, lalu melihat ke sekeliling, ke tempat yang telah menjadi rumahnya selama bertahun-tahun. "Saya akan menerimanya, Bang," jawab Yusuf dengan suara tegas. "Tapi bukan untuk lari dari sini, tapi untuk menjadi lebih kuat, agar suatu hari nanti, suara orang kecil seperti kita tidak lagi dianggap remeh." Dia melipat kontrak itu dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam saku. Hari ini, di trotoar yang sama, Yusuf menyadari bahwa kebenaran memang seperti pedang bermata dua, bisa melukai, tapi juga bisa memotong belenggu ketakutan. Tapi pertanyaannya tetap, apakah dengan menerima tawaran ini, ia justru memasuki dunia yang lebih berbahaya? Ataukah ini awal dari kehidupan baru yang selama ini ia impikan? Matahari semakin tinggi, menyinari trotoar yang semakin ramai oleh orang-orang penasaran. Yusuf dan Jono masih berdiri di tempat yang sama, seolah terkunci dalam momen bersejarah ini. Kontrak kerja di tangan Yusuf terasa begitu ringan secara fisik, tapi begitu berat maknanya. "Kita tidak bisa terus berdiri di sini seperti patung, Dik," kata Jono akhirnya, memecah kesunyian. "Ayo kita ke warung kopi, bicara dengan tenang." Yusuf mengangguk pelan. Matanya masih tertancap pada amplop di tangannya. "Iya, Bang. Tapi, saya masih tidak percaya dengan semua yang terjadi." Sesampainya di warung kopi yang sama dengan kemarin, suasana sangat berbeda. Kali ini, pemilik warung menyambut mereka dengan hormat, bahkan menolak ketika Jono hendak membayar. "Biarkan saja, Bang Jono. Hari ini saya yang traktir," kata pemilik warung, Babe Herman. "Pemuda ini sudah membuka mata kita semua." Mereka duduk di sudut yang agak tersembunyi,
Tapi tetap saja beberapa pengunjung lain melambaikan tangan atau memberi semangat pada Yusuf. "Kau lihat," bisik Jono. "Sekarang kau seperti selebriti." "Selebriti yang bisa hilang kapan saja seperti Ratna," jawab Yusuf muram. Sementara itu, di lantai tertinggi gedung Sunar Group, suasana jauh dari ramah. Pak Sunar berdiri di depan jendela panoramik, memandang kota Jakarta di bawahnya. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua dari kemarin. "Jadi kau benar-benar pergi menemui pemuda itu?" tanyanya tanpa menoleh pada Butini yang baru saja masuk. "Harus, Sunar," jawab Butini dengan tegas. "Kita sudah membuatnya terjebak dalam masalah kita. Tanggung jawab kita untuk melindunginya." Pak Sunar akhirnya berbalik. Matanya merah dan bengkak. "Aku baru saja bertemu dengan pengacara kita. Hendra menggunakan semua bukti yang dia kumpulkan selama ini untuk memeras kita." "Bukti apa?" tanya Butini khawatir. "Semuanya, Tini. Transaksi tidak wajar di yayasanmu, email-email rahasia, bahkan rekaman saat kau mengunjungi adikmu di rehab," jawab Pak Sunar dengan suara hancur. Butini menjatuhkan diri ke sofa. "Tapi, itu dulu. Aku sudah berubah. Hendra tidak peduli. Dia ingin menguasai perusahaan sepenuhnya," teriak Pak Sunar. "Dan sekarang, dengan skandal ini, nilai saham kita terus anjlok. Dia bisa membeli saham kita dengan harga murah." Mereka terdiam, menyadari betapa sempurna jebakan yang telah dipasang Hendra. "Ada satu hal yang tidak dia perhitungkan," kata Butini tiba-tiba. "Apa itu?" "Pemuda itu, Yusuf," jawab Butini. "Dia tidak terduga. Dan dia punya sesuatu yang tidak kita miliki, keberanian tanpa pamrih." Back di warung kopi, Yusuf masih memandangi kontrak kerja itu. "Jadi apa yang akan kau lakukan?" tanya Jono untuk kedua kalinya. Yusuf menghela napas panjang. "Saya akan terima, Bang. Tapi, saya takut. Ini dunia yang sama sekali asing bagi saya." "Kau tidak sendirian," kata Jono meyakinkan. "Aku akan selalu siap membantumu." Tiba-tiba, ponsel Yusuf berdering. Nomor yang tidak dikenal. "Halo?" jawab Yusuf hati-hati. "Yusuf? Ini Sari, adik Ratna." Suara di seberang terdengar panik. "Mereka mengembalikan barang-barang kakak saya. Tapi, ada pesan untukmu." "Pesan apa?" tanya Yusuf sambil memberi isyarat pada Jono bahwa ini penting. Sebuah surat ditulis dengan tangan Ratna sebelum dia meninggal. Suara Sari terisak. Dia menulis, "Hendra yang memaksa Butini lumpuh. Dia mengancam akan membunuh adik Butini. Tolong sampaikan pada pemuda di trotoar, jangan berhenti." Yusuf merasa darahnya membeku. "Di mana kamu sekarang?" "Di kantor polisi." "Tapi, mereka bilang surat ini tidak cukup sebagai bukti," jawab Sari putus asa. "Tunggu di sana. Saya akan datang," kata Yusuf sebelum menutup telepon. Jono yang mendengar semuanya langsung berdiri. "Tidak, Dik. Ini terlalu berbahaya." "Tapi Ratna, dia meninggal karena mencoba membongkar kebenaran yang sama," bantah Yusuf. "Saya tidak bisa diam saja." Saat mereka berdebat, sebuah pesan masuk ke ponsel Yusuf dari nomor tidak dikenal. "Jangan lanjutkan. Hidupmu lebih berharga." Yusuf menunjukkan pesan itu pada Jono. "Lihat ini. Mereka mengawasi kita." Jono menarik napas dalam-dalam. "Baik. Tapi kita tidak bisa gegabah. Aku punya teman yang adalah jurnalis investigasi. Mari kita hubungi dia dulu." Sementara mereka membuat rencana, di gedung Sunar Group, Butini melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dia mengambil telepon dan menelepon langsung ke divisi humas. "Saya ingin mengadakan konferensi pers," katanya dengan suara tegas. "Hari ini juga." Pak Sunar terkejut. "Apa yang kau lakukan, Tini?" "Melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dari dulu, mengatakan kebenaran," jawab Butini. "Kita sudah cukup hidup dalam kebohongan. Sekarang bukan waktunya." "Sekarang adalah satu-satunya waktu yang kita punya," potong Butini. "Sebelum Hendra menghancurkan segalanya. Sebelum ada lagi korban seperti Ratna."
Pak Sunar melihat istrinya, benar-benar melihatnya, mungkin untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir. Dia melihat kekuatan dan ketegasan yang selama ini terpendam di balik topeng kelemahan. "Baik," katanya akhirnya. "Tapi kita lakukan bersama." Butini tersenyum, sebuah senyum tulus yang sudah lama tidak terlihat di wajahnya. "Terima kasih, Sunar." Kembali di warung kopi, Yusuf dan Jono masih merencanakan langkah mereka ketika televisi di warung itu tiba-tiba menayangkan breaking news. "Kami baru saja mendapat informasi bahwa keluarga Sunar akan mengadakan konferensi pers dalam 1 jam mendatang. Diduga terkait dengan video viral kemarin yang menunjukkan Butini bisa berjalan." Semua orang di warung kopi terkesima. Yusuf dan Jono saling pandang. "Ini kesempatan kita," kata Jono. "Mari kita hadiri konferensi pers itu." "Tapi, apakah kita boleh?" tanya Yusuf ragu. "Kau adalah bagian dari cerita ini, Dik. Kau berhak hadir," jawab Jono. Dengan jantung berdebar kencang, Yusuf menyetujui. Mereka segera berangkat menuju hotel tempat konferensi pers akan diadakan. Di dalam taksi, Yusuf memandangi Jakarta yang berlalu lalang di luar jendela. Dalam sehari, hidupnya berubah total. Dari pemuda miskin di trotoar menjadi bagian dari skandal keluarga konglomerat. "Bang Jono," kata Yusuf tiba-tiba, "apa yang akan terjadi setelah ini?" Jono menghela napas. "Aku tidak tahu, Dik. Tapi satu yang pasti, hidupmu tidak akan pernah sama lagi." Sesampainya di hotel mewah, mereka disambut oleh kerumunan wartawan dan penasaran. Saat akan masuk, seorang security menghalangi. "Maaf, ini undangan saja," kata security itu. Tapi sebelum Yusuf dan Jono berkata apa-apa, seorang wanita muda mendekat. "Sari, adik Ratna. Saya undang mereka," katanya pada security sambil menunjukkan kartu pers. "Mereka dengan saya." Begitu masuk, suasana tegang langsung terasa. Ruangan penuh dengan wartawan, kamera siap merekam. Di depan, ada podium dengan beberapa kursi masih kosong. "Kau yakin dengan ini?" bisik Yusuf pada Sari. "Saya yakin," jawab Sari dengan mata berapi-api. "Kakak saya meninggal untuk kebenaran ini. Kita harus meneruskannya." Tiba-tiba, semua lampu kamera menyala. Pak Sunar dan Butini masuk, diikuti oleh beberapa pengacara mereka. Tapi yang mengejutkan, Hendra juga ikut, dengan senyum tipis di wajahnya. Butini langsung mencari Yusuf di antara kerumunan. Saat mata mereka bertemu, dia mengangguk pelan, sebuah isyarat yang penuh makna. Konferensi pers dimulai. Tapi siapa yang tahu, kebenaran seperti apa yang akan terungkap, dan apakah pengakuan pahit ini akan membawa keadilan, atau justru malapetaka yang lebih besar? Yusuf menggenggam erat tangan Jono, menyadari bahwa ini mungkin adalah titik balik tidak hanya bagi keluarganya, tapi juga bagi hidupnya sendiri. Ruangan konferensi pers sunyi sejenak ketika Pak Sunar mendekati mikrofon. Lampu kamera yang menyilaukan membuat siluet wajahnya yang lelah tampak seperti topeng teater yang sedang memainkan drama tragedi. "Terima kasih telah hadir," mulainya dengan suara serak. "Kami berkumpul di sini hari ini untuk mengungkap kebenaran yang sudah terlalu lama disembunyikan." Hendra yang duduk di belakangnya tersenyum tipis, seolah semua ini adalah pertunjukan yang sudah dia sutradarai dengan sempurna. Butini berdiri, berjalan dengan mantap mendekati suaminya. "Izinkan saya yang melanjutkan, Sunar." Dia menatap langsung ke kamera, matanya berbinar dengan keberanian yang selama ini terpendam. "Pertama-tama, saya ingin meminta maaf kepada seorang pemuda berani bernama Yusuf, yang kebetulan hadir di sini." Semua kepala menengok ke arah Yusuf yang langsung merasa wajahnya panas. Jono memegangi bahunya untuk menenangkannya. "Kemarin, di sebuah trotoar biasa, pemuda ini menyuarakan kebenaran yang bahkan saya sendiri takut mengatakannya," lanjut Butini, suaranya mulai bergetar. "Ya, saya bisa berjalan. Saya sudah bisa berjalan sejak setahun yang lalu." Gemuruh memenuhi ruangan. Wartawan-wartawan mulai bersiap dengan pertanyaan mereka. "Tapi mengapa?" teriak seorang wartawan. Butini menarik napas dalam. "Karena saya dipaksa, diancam, dikontrol." Hendra tiba-tiba berdiri. "Kakak, sebaiknya kita tidak." "Diam, Hendra,"
Hardik Butini untuk pertama kalinya di depan publik. Sudah cukup. Dia kembali menatap kamera. Adik ipar saya sendiri, Hendra, yang memaksa saya untuk terus berpura-pura lumpuh. Dia mengancam akan menyakiti adik saya yang sedang dalam rehabilitasi narkoba jika saya tidak menuruti kemauannya. Kekacauan pecah. Wartawan-wartawan berteriak. Kamera berkedip tak henti. Security berusaha menenangkan situasi. Sementara itu, Yusuf duduk terpaku, menyadari bahwa kebenaran yang ia bongkar hanyalah puncak gunung es dari konspirasi yang jauh lebih besar. Pak Sunar mengambil alih mikrofon. Saya juga harus mengaku. Saya tahu tentang semua ini. Dan saya diam karena saya takut. Hendra mengancam akan menghancurkan perusahaan yang sudah saya bangun puluhan tahun. Hendra tertawa dingin. Kalian berdua pikir dengan mengaku di depan publik akan menyelamatkan kalian. Dia berdiri dan mendekati mikrofon. Sayangnya, yang akan kalian dapatkan justru kehancuran total. Karena saya punya bukti bahwa semua tuduhan ini hanya akal-akalan mereka untuk menutupi korupsi yang mereka lakukan. Ruangan kembali gempar. Yusuf merasakan sakit di dadanya. Ini seperti menyaksikan pertarungan gladiator modern, di mana kebenaran dan kebohongan saling membantai. Tunggu! Teriak Yusuf tiba-tiba, berdiri dengan gemetar. Semua mata tertuju padanya. Maaf, saya hanya pemuda miskin dari trotoar, katanya dengan suara yang awalnya lirih, tapi semakin keras. Tapi saya tahu ketika seseorang berbohong. Dan saya tahu ketika seseorang mengatakan kebenaran. Dia menunjuk ke Butini. Dia mengatakan kebenaran. Saya melihat sendiri bagaimana dia menderita dalam kebohongan itu. Saya melihat ketakutannya, air matanya. Kemudian dia menunjuk Hendra. Dan saya melihat matanya. Sama seperti mata preman yang sering mengancam kami di trotoar. Mata yang tidak punya hati. Hendra mendesis marah. Siapa kau berani menuduhku? Kau cuma sampah masyarakat. Tapi kerusakan sudah terjadi. Seorang wartawan senior berdiri. Saya punya pertanyaan untuk Pak Hendra. Benarkah Anda yang bertanggung jawab atas hilangnya Ratna, mantan perawat Butini? Hendra tersentak. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Tapi tiba-tiba, Sari berdiri dengan sebuah ponsel di tangan. Saya punya rekaman percakapan kakak saya dengan Anda, Pak Hendra, di mana Anda mengancam akan membunuhnya jika dia tidak berhenti menyelidiki. Ruangan menjadi chaos total. Security mencoba mengendalikan situasi sementara wartawan berebut untuk mendekati Hendra. Dalam kekacauan itu, Butini berjalan menuju Yusuf. Kau harus pergi dari sini. Sekarang juga. Tapi. Tidak ada tapi, potong Butini. Hendra sudah kalah corneret. Dia bisa melakukan apa saja. Aku tidak ingin kau menjadi korban berikutnya. Jono menarik lengan Yusuf. Dia benar, Dik. Ayo pergi. Tapi saat mereka berbalik untuk pergi, beberapa orang tak dikenal menghalangi jalan. Salah satunya berkata pada Yusuf, "Kami dari kepolisian. Kami perlu bantuan Anda untuk penyelidikan." Butini melangkah maju. Dengan surat perintah apa? Orang itu mengeluarkan lencana. Ini penyelidikan kasus pembunuhan Ratna. Sementara itu, di podium, Hendra berusaha kabur tapi dihadang oleh wartawan-wartawan. Bukan saya. Semua ini konspirasi. Tapi tak ada yang mendengarkannya lagi. Kebenaran mulai menampakkan wajahnya. Dan wajah itu tidak indah dipandang. Pak Sunar tiba-tiba mengambil mikrofon sekali lagi. Saya menyerah. Hendra, aku akui kekalahanku. Ambil saja perusahaannya. Tapi biarkan keluargaku pergi. Hendra tertawa gila. Terlambat. Kakak, sekarang semuanya akan hancur. Aku sudah kirim semua bukti ke kepolisian. Kalian semua akan masuk penjara. Tapi yang tidak diduga Hendra, Butini sudah mengantisipasi ini. Dari saku bajunya, dia mengeluarkan sebuah flash disk. Saya juga punya bukti, Hendra. Rekaman saat kau meracuni obat saya agar pemulihan saya lambat. Rekaman saat kau memeras suami saya. Dan yang terpenting,
Rekaman percakapanmu dengan preman bayaran tentang rencana pembunuhan Ratna. Sekarang, bahkan orang-orang Hendra sendiri mulai mundur. Mereka menyadari kapal yang mereka tumpangi mulai tenggelam. Polisi yang tadi akan membawa Yusuf malah berbalik menghadapi Hendra. Anda hendak kami bawa untuk dimintai keterangan, Pak. Hendra melihat sekeliling, menyadari perangnya sudah kalah. Tapi sebelum dia ditangkap, dia melemparkan pandangan penuh kebencian pada Yusuf. Ini belum berakhir, bisiknya, meski dari jarak jauh, Yusuf bisa membaca bibirnya. Kekacauan mencapai puncaknya ketika Hendra ditangkap. Wartawan-wartawan berusaha mendapatkan gambar terbaik, sementara Pak Sunar dan Butini berdiri berpelukan, akhirnya bebas dari belenggu yang mengikat mereka. Tapi bagi Yusuf, ini bukan akhir. Ini justru awal yang baru, dan mungkin lebih berbahaya. Kau lihat, bisik Jono. Ini seperti film. Tapi dalam film, pahlawan selalu menang, jawab Yusuf muram. Dalam kehidupan nyata, tidak selalu begitu. Butini mendekati mereka lagi, kali ini dengan Pak Sunar. Kami berhutang segalanya padamu, Yusuf. Pak Sunar mengangguk, dengan air mata di matanya. Maafkan kami. Maafkan semua yang telah kami lakukan. Yusuf hanya bisa mengangguk, tidak tahu harus berkata apa. Kontrak kerja itu, lanjut Butini, itu tulus. Kau pantas mendapat kesempatan itu. Tapi sekarang, Yusuf memandangi kerumunan yang masih ricuh. Saya tidak yakin lagi. Pak Sunar memegangi bahu Yusuf. Kami akan melindungimu. Itu janji kami. Tapi janji di dunia orang kaya, pikir Yusuf dalam hati, seringkali semudah dilupakan seperti dibuat. Saat mereka keluar dari ruangan, Yusuf melihat Hendra yang sedang dibawa pergi. Matanya masih memancarkan kebencian yang dalam. Pemuda trotoar, geram Hendra sebelum dimasukkan ke mobil polisi. Kau pikir menang? Pertempuran baru saja dimulai. Jono menarik Yusuf pergi. Jangan dengarkan dia. Kau sudah melakukan hal yang benar. Tapi dalam perjalanan pulang, Yusuf terus memikirkan kata-kata Hendra. Benarkah pertempuran baru saja dimulai? Atau justru ini adalah akhir dari segala sesuatu yang dia kenal? Satu hal yang dia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dan mungkin, dalam dunia di mana kebenaran adalah senjata yang berbahaya, menjadi pemuda miskin di trotoar yang jujur justru lebih aman daripada menjadi pahlawan yang terlibat dalam perang orang kaya. Dia memandangi kontrak kerja di tangannya, lalu melihat wajahnya yang terpantul di kaca jendela taksi. Siapa dia sekarang? Masihkah dia Yusuf? Pemuda miskin pincang dari trotoar? Atau sudah menjadi sesuatu yang lain? Hanya waktu yang bisa menjawab. Tapi satu yang pasti, akar masalah mungkin sudah terungkap, tapi buahnya masih harus dipetik. Dan Yusuf tak yakin apakah buah itu manis atau beracun. Pagi setelah konferensi pers terasa seperti bangun dari mimpi buruk yang masih meninggalkan sisa-sisa horor di pikiran Yusuf. Sinar matahari yang menyelinap melalui jendela kamar kontrakannya yang reot, seolah membawa serta beban baru yang harus dipikul. Dik, kau sudah bangun. Suara Jono dari luar pintu membuat Yusuf terkejut. Sudah, Bang. Silakan masuk. Jono membawa sarapan dan beberapa koran pagi. Wajah Butini dan Yusuf menghiasi halaman depan dengan headline-headline bombastis. Kebenaran seorang pemuda trotoar guncang kerajaan bisnis Sunar, dan pahlawan tak terduga dari pinggir jalan. Yusuf menggeleng tak percaya. Ini seperti mimpi, Bang. Atau mimpi buruk, tambah Jono sambil menyusun makanan di lantai. Tapi lihat, ada kabar baik juga. Dia menunjukkan sebuah artikel di halaman bisnis. Nilai saham Sunar Group naik 25% setelah pengakuan mereka. Rupanya pasar menghargai kejujuran. Sebelum Yusuf sempat menanggapi, dering ponselnya memecah kesunyian. Nomor yang tidak dikenali. Halo? Jawab Yusuf hati-hati. Selamat pagi, Yusuf. Ini Butini. Bisakah kita bertemu? Setengah jam kemudian, sebuah mobil sederhana, bukan mobil mewah seperti biasa, sudah menunggu di depan kontrakan Yusuf. Butini sendiri yang menyetir, tanpa sopir atau bodyguard. Langsung saja saya antar, Dik.
kata Jono yang mengantarkan Yusuf ke mobil. Butini tersenyum hangat. Tenang, Pak Jono. Saya jamin keselamatannya. Mereka berkendara dalam suasana agak canggung awalnya, melewati jalanan Jakarta yang sudah ramai. Di mana Pak Sunar? Tanya Yusuf akhirnya memecah kebisuan. Sedang berurusan dengan konsekuensi dari pengakuan kami kemarin, jawab Butini. Tapi jangan khawatir, Hendra sudah ditahan. Bukti-bukti yang kami kumpulkan cukup kuat. Mereka tiba di sebuah kafe kecil yang tersembunyi di kawasan Menteng. Berbeda dengan kesan mewah keluarga Sunar, tempat ini sederhana namun nyaman. Kenapa di sini, Bu? Tanya Yusuf penasaran. Tempat ini spesial, jawab Butini sambil memandu Yusuf ke meja di sudut. Disinilah dulu saya dan Sunar pertama kali bertemu, sebelum dia menjadi konglomerat. Pelayan datang membawa menu, tapi Butini langsung memesan tanpa melihat. 2 kopi tubruk dan pisang goreng. Yusuf, kamu suka? Yusuf mengangguk, terkejut dengan kesederhanaan pesanan wanita yang biasa hidup mewah ini. Setelah pesanan datang, Butini mengambil dokumen dari tasnya. Ini kontrak kerjamu. Sudah saya diskusikan dengan perusahaan teman saya. Yusuf membuka dokumen itu dengan tangan gemetar. Gaji yang ditawarkan membuat matanya terbelalak. Ini 5 kali lipat dari yang saya dapatkan di trotoar dalam setahun. Karena kamu layak dapatkan itu, kata Butini. Tapi ada satu hal. Yusuf langsung waspada. Apa itu, Bu? Perusahaan ini milik saya. Akunya. Saya yang mendirikannya 10 tahun lalu, sebelum menikah dengan Sunar. Namanya Galeri Seni Difabel. Yusuf tercengang. Tapi, kenapa tidak dari dulu? Karena Sunar tidak setuju. Dia ingin saya fokus mendampinginya, jawab Butini dengan senyum getir. Tapi setelah semua yang terjadi, saya memutuskan untuk menghidupkan kembali impian saya. Dia menunjuk kontrak itu. Dan saya ingin kamu menjadi ilustrator utama kami. Tidak hanya itu, saya juga ingin menawarkanmu beasiswa untuk kuliah seni. Yusuf merasa seperti ditampar. Kuliah? Tapi saya cuma lulusan SMA, dan sangat berbakat, potong Butini. Pendidikan formal tidak selalu mencerminkan bakat seseorang. Tiba-tiba, ponsel Butini berdering. Dari raut wajahnya, panggilan itu penting. Maaf, Yusuf. Saya harus menerima ini. Dia berbicara singkat, lalu menutup telepon dengan wajah pucat. Itu pengacaranya Hendra. Dia mengajukan banding. Apakah dia bisa bebas? Tanya Yusuf khawatir. Tidak mudah, jawab Butini. Tapi kita harus tetap waspada. Dia kembali ke topik semula. Jadi, bagaimana dengan tawarannya? Yusuf memandangi kontrak itu, lalu melihat sekeliling kafe yang penuh dengan kenangan bagi Butini. Saya butuh waktu untuk berpikir, Bu. Butini mengangguk pengertian. Saya mengerti. Ini keputusan besar. Tapi izinkan saya menunjukkan sesuatu dulu. Dia membawa Yusuf ke sebuah gedung tua tak jauh dari kafe. Sebuah bangunan 3 lantai dengan arsitektur kolonial yang terawat baik. Di depan terpampang papan nama, Galeri Seni Difabel, dalam renovasi. Ini akan menjadi kantormu, kata Butini bangga. Lantai 1 untuk galeri, lantai 2 untuk studio, lantai 3 untuk kantor dan ruang kuliah. Yusuf berjalan memasuki gedung itu. Ruangannya luas, dengan cahaya alami yang masuk melalui jendela-jendela besar. Di beberapa sudut, sudah terpasang ramp untuk kursi roda. Kami mendesainnya aksesibel untuk semua orang, jelas Butini. Karena seni adalah untuk semua, bukan? Di lantai 2, Yusuf terkesima melihat sebuah studio lengkap dengan segala peralatan seni yang selama ini hanya bisa ia impikan. Kanvas, cat minyak, pensil warna profesional, tablet grafis, semuanya ada. Semua ini untuk saya, gumam Yusuf tak percaya. Untuk semua seniman berbakat yang kurang beruntung, koreksi Butini. Dan kamu akan menjadi yang pertama. Mereka duduk di bangku di balkon lantai 3, memandang pemandangan kota. Dulu, saya juga ingin menjadi seniman,
cerita Butini tiba-tiba. Tapi keluarga saya melarang. Kata mereka, seniman tidak punya masa depan. Lalu kenapa sekarang? Tanya Yusuf penasaran. Karena umur saya sudah tidak muda lagi, jawab Butini. Dan saya sadar, kita hanya hidup sekali. Lebih baik mengejar mimpi daripada menyesal di kemudian hari. Dia menatap Yusuf. Kamu mengajarkan saya itu. Keberanianmu menginspirasi saya untuk akhirnya berani juga. Perjalanan pulang dilakukan dalam suasana yang lebih akrab. Butini bercerita tentang masa mudanya, tentang impian-impian yang terpendam. Sementara Yusuf berbagi tentang hidupnya di trotoar dan bagaimana seni menjadi pelariannya. Sesampainya di kontrakan, Jono sudah menunggu dengan cemas. Bagaimana, Dik? Apa dia mencoba menyuapimu? Tanya Jono langsung. Yusuf menggeleng sambil tersenyum. Tidak, Bang. Dia menawarkan mimpi. Dia menunjukkan brosur galeri seni difabel dan kontrak kerja itu. Ini bukan sekadar pekerjaan. Ini kesempatan untuk menjadi siapa saya sebenarnya. Jono memeriksa dokumen-dokumen itu dengan hati-hati. Gajinya cukup besar. Tapi, apa kau yakin ini bukan jebakan? Butini berbeda, Bang, bantah Yusuf. Dia seperti memahami apa yang saya rasakan. Malam itu, Yusuf duduk di depan jendela kamarnya, memandangi kontrak yang bisa mengubah hidupnya. Di satu sisi, ini adalah segala yang ia impikan, bekerja di bidang yang ia cintai, mendapat pendidikan, dihargai secara finansial. Tapi di sisi lain, ada ketakutan. Ketakutan akan dunia baru yang asing. Ketakutan bahwa ia tidak akan cukup baik. Ketakutan bahwa semua ini hanyalah ilusi yang suatu saat akan pecah. Dia mengambil pensil dan mulai menggambar. Bukan gambar yang detail atau rumit, tapi sketsa sederhana, gambar dirinya yang berdiri di persimpangan jalan. Satu jalan menuju trotoar yang sudah ia kenal, jalan lainnya menuju gedung galeri yang megah. Di tengah malam, ponselnya berdering lagi. Pesan dari Butini, Yusuf, tidak ada pilihan yang salah. Yang penting adalah kau memilih dengan hatimu. Yusuf tersenyum membaca pesan itu. Mungkin Butini benar. Mungkin dalam hidup, yang terpenting bukanlah takut membuat pilihan yang salah, tapi berani membuat pilihan apapun. Dia melihat lagi gambar sketsanya, lalu mengambil pulpen. Dengan tangan yang mantap, ia menandatangani kontrak itu. Baiklah, bisiknya pada dirinya sendiri. Mari kita lihat di mana jalan ini akan membawaku. Tapi di sudut hatinya, ada suara kecil yang bertanya, apakah dengan menerima tawaran ini, ia justru meninggalkan identitasnya sebagai Yusuf dari trotoar? Dan apakah identitas baru akan membuatnya lebih bahagia? Atau justru menjebaknya dalam dunia yang sama yang hampir menghancurkan Butini? Hanya waktu yang bisa menjawab. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Yusuf merasa punya kendali atas takdirnya sendiri. Dan itu, bagaimanapun juga, adalah sebuah awal yang baik. 6 bulan kemudian, Yusuf berdiri di depan galeri seni difabel yang kini sudah beroperasi penuh. Gedung tua itu telah berubah menjadi ruang seni yang modern dan ramah difabel, dengan ramp yang elegan dan lift glass yang memukau. Di tangan kirinya, ia memegang kruk baru yang membantunya berjalan lebih percaya diri, hadiah dari para karyawan galeri di hari ulang tahunnya yang ke-25. Masih tidak percaya, ya? Suara Butini datang dari belakangnya. Yusuf tersenyum. Kadang saya masih terbangun dan berpikir ini mimpi, Bu. Mereka berjalan memasuki galeri yang sedang mempersiapkan pameran besar pertama Yusuf. Karyanya yang dulu hanya dijual dengan recehan di trotoar, kini dipajang dengan lighting profesional dan label harga yang membuatnya sendiri geleng-geleng kepala. Pak Yusuf, ada yang perlu tanda tangan untuk katalog pameran, panggil seorang staf muda. Yusuf masih belum terbiasa dipanggil, Pak. Tapi Butini selalu bilang, ia harus membiasakan diri dengan kesuksesannya sendiri. Di ruang kerjanya di lantai 2, Yusuf menemukan Jono sedang menunggu dengan 2 gelas kopi. Sudah jadi orang penting, sulit sekali ketemunya, canda Jono sambil memeluk Yusuf. Maaf, Bang. Persiapan pameran memang menyita waktu, jawab Yusuf sambil menerima kopi. Jono mengeluarkan koran dari tasnya. Kau lihat berita ini?
Hendra divonis 15 tahun penjara. Yusuf mengambil koran itu. Di halaman depan, foto Hendra yang didampingi pengacaranya tampak suram. Akhirnya keadilan datang juga. Tidak hanya untuk Hendra, tambah Jono. Polisi berhasil mengungkap jaringan preman bayarannya. Ratna akhirnya mendapat keadilan. Mereka diam sejenak, mengenang perawat yang menjadi korban pertama dalam konspirasi ini. Omong-omong, kata Jono mengubah topik. Aku bawa seseorang yang sangat ingin bertemu denganmu. Dia membuka pintu dan mempersilakan seorang pemuda tunadaksa masuk. Ini Andre. Dia penggemar berat karyamu. Andre mengendarai kursi roda listrik. Wajahnya bersinar. Maaf mengganggu, Pak Yusuf. Saya ingin sekali belajar dari Anda. Yusuf tersentuh. Jangan panggil saya Pak. Panggil saja Mas Yusuf. Butini yang mengamati dari pintu tersenyum. Inilah tujuan kita mendirikan galeri ini, Yusuf. Bukan hanya memamerkan seni, tapi menciptakan komunitas. Sore harinya, saat Yusuf sedang menyelesaikan karya terbarunya untuk pameran, Pak Sunar datang mengunjungi. Perubahan pada diri pria itu sangat mencolok. Jas Armaninya diganti dengan kemeja sederhana. Wajahnya yang dulu selalu tegang kini lebih rileks. Karya yang bagus, puji Pak Sunar sambil mengamati lukisan Yusuf. Penuh emosi. Terima kasih, Pak Sunar. Panggil saja Om Sunar, koreksinya. Kita sudah seperti keluarga, bukan? Mereka duduk di balkon, menikmati senja Jakarta. Aku ingin minta maaf, Yusuf, kata Pak Sunar tiba-tiba, untuk semua yang terjadi. Sudah lama berlalu, Om. Tapi pelajarannya tidak, jawab Pak Sunar. Kau tahu, perusahaan kami sekarang punya divisi khusus untuk merekrut difabel berbakat. Gagasan Butini. Yusuf tersenyum. Butini memang luar biasa. Mungkin itulah yang kulewatkan selama ini, akui Pak Sunar. Tidak mendengarkan ide-ide briliannya. Malam pameran tiba. Galeri dipadati tamu undangan, wartawan, dan para pecinta seni. Yusuf, dengan setelan jas pertamanya dalam hidup, berdiri gemetar di samping Butini. Tenang, bisik Butini. Mereka ada di sini untuk karyamu, bukan untuk penampilanmu. Saat pita dipotong dan pameran dibuka, Yusuf disambut tepuk tangan meriah. Karya-karyanya, yang dulu hanya dilihat oleh para pejalan kaki yang terburu-buru, kini diapresiasi oleh kurator dan kolektor ternama. Yang paling mengharukan bagi Yusuf adalah kehadiran para pedagang kaki lima dan teman-teman seperjuangannya dulu di trotoar. Bang Jono bahkan datang dengan setelan batik baru. Wajahnya penuh kebanggaan. Lihat, Dik, bisik Jono sambil memeluk Yusuf. Dari trotoar ke galeri seni. Siapa yang menyangka? Di tengah pameran, Yusuf menemukan sebuah karya yang tidak ia kenal. Sebuah patung perunggu kecil yang menggambarkan seorang pemuda pincang sedang membantu seorang wanita berdiri dari kursi roda. Ini dari kami, kata Pak Sunar dan Butini serempak. Sebagai tanda terima kasih. Air mata akhirnya tak tertahankan lagi bagi Yusuf. Saya tidak pantas mendapat semua ini. Kau pantas dapat lebih, bantah Butini. Karena kau mengajarkan pada kami arti keberanian sebenarnya. Seminggu setelah pameran yang sukses besar, Yusuf kembali ke trotoar lamanya. Tempat itu kini berbeda. Telah dibersihkan dan ditata ulang oleh pemerintah setempat, lengkap dengan fasilitas untuk difabel. Seorang pemuda tunawicara mendekati, mengulurkan sekotak pensil warna. Yusuf tersenyum, mengambil dompetnya. Tidak, kata Yusuf sambil menolak uang yang ditawarkan. Mari kita bicara tentang masa depanmu. Dia mengajak pemuda itu ke bangku yang tersedia, mendengarkan dengan sabar saat pemuda itu berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Kebenaran itu seperti talenta, kata Yusuf, mengulang kata-katanya dulu. Jangan pernah menyimpannya untuk dirimu sendiri. Tapi ingat, kebenaran harus diungkapkan dengan bijak. Butini yang diam-diam mengamati dari kejauhan tersenyum. Yusuf tidak lagi menjadi pemuda tak berdaya yang duduk pasif di trotoar. Kini, ia menjadi mentor bagi mereka yang masih berjuang. Beberapa bulan kemudian, Yusuf tidak hanya menjadi seniman sukses,
tapi juga aktivis yang memperjuangkan hak-hak difabel. Karyanya menghiasi berbagai galeri, dan kisahnya menginspirasi banyak orang. Pada pembukaan pameran internasional pertamanya, Yusuf berdiri di panggung dengan percaya diri. "Dulu, saya hanya pemuda pincang di trotoar," katanya pada hadirin. "Tapi saya belajar bahwa keterbatasan fisik tidak harus membatasi impian kita. Yang membatasi kita hanyalah ketakutan kita sendiri." Di antara penonton, Butini memegangi tangan suaminya. Mata mereka sama-sama berkaca-kaca. Mereka telah menemukan tidak hanya kebenaran, tapi juga makna keluarga yang sebenarnya. Saat malam berakhir, Yusuf berdiri sendirian sebentar di balkon galeri. Dari kejauhan, ia bisa melihat trotoar lamanya, tempat di mana segalanya bermula. Mungkin nasib memberinya kaki yang pincang, tapi itu tidak menghentikannya untuk berjalan menuju takdirnya. Dan mungkin, pikir Yusuf, itulah pelajaran terbesar dari semua ini, bahwa setiap manusia, apapun kondisinya, berhak untuk bermimpi dan memperjuangkan mimpinya. Dia mengambil napas dalam-dalam, menyambut masa depan dengan keyakinan baru. Trotoar mungkin menjadi awal perjalanannya, tapi bukanlah akhir. Dan seperti karya seninya yang terus berevolusi, hidupnya pun akan terus berkembang, menciptakan masterpiece yang tidak terduga. 2 tahun kemudian, Yusuf berdiri di depan ratusan mahasiswa Universitas Seni Jakarta, memberikan kuliah tamu sebagai alumni pertama program beasiswa seni difabel. Di tangan kirinya, cincin pertunangan sederhana berkilau, dari seorang terapis fisik yang ia temui selama proses pemulihan kakinya. Keberanian bukan tentang tidak takut, katanya pada para mahasiswa, tapi tentang tetap melangkah meski takut. Di barisan belakang, Butini dan Pak Sunar duduk berdampingan dengan bangga. Perusahaan mereka kini menjadi pelopor inklusivitas di dunia bisnis Indonesia. Sementara di sebuah trotoar yang berbeda, seorang pemuda difabel lain mulai mengatur karpet dan pensil warnanya. Tapi kali ini, dengan harapan baru, karena ia tahu, di suatu tempat, ada seseorang seperti Yusuf yang akan membuktikan bahwa tidak ada mimpi yang terlalu besar, tidak ada trotoar yang terlalu kecil untuk memulai perjalanan besar. Dan dalam senyuman pemuda itu, terpancar cahaya yang sama yang dulu menyala di mata Yusuf, cahaya harapan yang tidak pernah padam, meski diterpa badai kehidupan seks.